Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Berhubung tinggal beberapa ratus bab lagi, silakan Penatua memberikan masukan judul selanjutnya di komentar. Yang paling banyak dipilih nanti Mimin buatkan videonya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1121 subscribe Penatua. Sudah terlambat, jangan main-main dengan emosimu, kan? Suyun sedang terburu-buru. Ini bukan untuk menunjukkan emosi, Suyun. Aku tidak memiliki permintaan yang tinggi untuk berkultivasi, karena aku berada di dalam kotak pedang sepanjang tahun dan tidak perlu mengambil risiko sama sekali. Tidak seperti kamu harus melakukannya. Bertarung dengan semua jenis orang kuat. Keinginan kamu untuk berkultivasi dan kekuatan adalah yang terkuat. Xianqi dapat secara paksa meningkatkan kekuatan nyata seorang abadi. Bagi kamu, tidak ada keraguan bahwa kamu akan menemukan mana selama musim kemarau yang panjang, kekuatan kamu dalam negeri dongeng terlalu lemah. Hanya mengandalkan kekuatan Santo Iblis dan jiwa iblis tidak akan pernah membantu kamu melalui kesulitan apapun. Ling Qingyu berkata dengan serius. Suyun mendengarkan dengan alis yang dalam dan tidak membantah. Ketika dia mengucapkan semua kata-katanya, Suyun menarik napas dalam-dalam. Hujan halus, jangan khawatir. Aku akan melindungimu di masa depan. Lindungi aku. Ling Qingyu tertegun dan bertanya tanpa sadar, berapa lama? Ini, Suyun terdiam, dan beberapa tidak tahu harus berkata apa. Ling Qingyu mungkin menyadari bahwa kata-katanya sedikit tiba-tiba dan buru-buru berkata, Suyun, jangan buang waktu. Pergilah ke kolam peri dengan cepat, serap energi dari kolam peri lebih awal dan pergi dari sini lebih awal. Jika orang-orang dari pengadilan peri tiba, itu akan bermasalah. Ya. Suyun mengangguk, tetapi bukannya menuju Xianqi, dia terbang menuju terowongan. Suyun, kamu mau kemana? Aku akan membuat batas di sini dulu. Orang suci iblis dan hantu tidak akan bertahan lama. Aku harus membuat beberapa batas di sini sementara efeknya masih ada untuk mencegah orang-orang Xianting datang. Suyun berkata dan berlari menuju pintu masuk terowongan, tetapi saat dia hendak memasuki pintu masuk terowongan, pria itu tiba-tiba berhenti. Ling Qingyu di dalam kotak pedang memandangnya dengan aneh, tetapi melihat ekspresi Suyun berkedip-kedip dan berkata, hujan yang cerah itu. Hah? Selama Suyun masih hidup, aku akan selalu melindungimu. Suyun membisikkan sebuah kalimat dan langsung berlari ke dalam terowongan. Ling Qingyu tercengang. Sepasang mata yang cerah menunjukkan kotak pedang dan melihat ke pintu masuk terowongan. Orang tidak bisa kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Setelah memasuki terowongan, Suyun tidak berani ragu-ragu. Dia segera mengendarai Qi yang terpesona dan memenuhi pintu masuk terowongan. Saat ini, dia secara paksa dipromosikan oleh Santo Iblis dan Jiwa Iblis. Kemurnian Qi yang terpesona sungguh luar biasa. Menurut barisan Dharma yang dipelajari dari Sekte Iblis sejati, dia dengan cepat mengatur dan menggambar penghalang terowongan. Setelah setengah kolom dupa, terowongan itu dipenuhi dengan gas ajaib. Ketika Suyun melihat bahwa dia hampir sampai, dia segera melompat ke kolam abadi. Dengan letupan, pria itu menghilang ke bagian dalam, dan air kolam membungkus seluruh tubuhnya ke atas dan ke bawah. Air di kolam peri itu sejuk dan jernih. Ketika orang memasuki kolam, mereka seperti jatuh ke dalam gumpalan kapas yang sejuk, harum, dan lembut. Air kolam ini seperti makhluk hidup, terus-menerus menggosok tubuhnya, menyentuh dan bergerak, terutama nyaman. Tapi segera, Suyun menyadari ada yang tidak beres. Setelah berendam di air selama sekitar 20 napas, air mulai mengebor ke dalam tubuhnya. Tangan, kaki, tubuh, dan bahkan kepalanya semuanya terkikis oleh air kolam. Suyun tidak bisa menolak. Sihir Qi sia-sia di depan permukaan air kolam peri. Dia merasa bahwa air kolam telah menembus kulit, menembus vena abadi, langsung memasukinya, dan langsung menuju mata abadi di sepanjang vena abadi. Suyun terkejut dan tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, mata merah darahnya menjadi sangat jelas, dan sihir Qi di seluruh menghilang dalam sekejap, tetapi kepanikan dan kegelisahan tiba-tiba mengalir ke hatinya. Situasi ini sepertinya tidak benar. Dia menoleh dan melihat saudara perempuan sangguan berikutnya, Yuan dan Su Qinger, tetapi menemukan bahwa kedua wanita itu meringkuk dan menyusut, seperti bayi di plasenta, mengambang di air kolam, dengan wajah tenang dan tidak ada yang berbeda. Apakah kamu berpikir terlalu banyak? Tapi perasaan ini... Pada saat ini, Suyun di kolam tiba-tiba tidak bisa menahan raungan. Dia membuka mulutnya, dan air kolam segera mengalir ke mulutnya, tetapi dia tidak peduli dengan rasa sakit karena tersedak tenggorokannya. Saat ini, dia benar-benar disiksa oleh rasa sakit yang parah dari seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, semua air kolam yang melilit tubuhnya langsung berubah menjadi pedang dan merobek dagingnya, sejumlah besar gas hitam meluap dari tubuhnya dan menghitamkan semua air kolam di sekitarnya. Hah! Di pantai, cahaya putih keluar dari kotak pedang. Ling Qingyu, berpakaian putih dan bertelanjang kaki, berdiri di tepi air kolam. Pria berjubah emas yang hampir pingsan di kejauhan sedikit terkejut saat melihat Ling Qingyu. Apa yang terjadi? Suyun, air kolam peri tampaknya sangat tidak menyukainya. Wajah Ling Qingyu sedikit jelek. Dia menatap kolam tempat Suyun berada, dan membuat setengah suara. Jejak kerumitan melintas di matanya, dalam hal ini, itu akan merepotkan.
Air kolam peri berwarna biru, cerah dan hampir putih, tapi setelah Suyun memasuki kolam, setengah dari air menjadi gelap. Air kolamnya menjijikkan. Ya, ini harus dikecualikan. Ling Qingyu sepertinya melihat petunjuk itu dan segera membungkuk dan berteriak ke air kolam, Suyun. Cepat keluar, air kolam peri itu menolakmu. Cepat keluar. Namun, tangisan Ling Qingyu tidak memainkan peran apapun. Suyun benar-benar tenggelam ke dalam air hitam dan tidak ada gerakan sama sekali. Dapat disimpulkan bahwa Suyun sangat menyakitkan saat ini dari suara rendah yang samar di air hitam. Suyun, Suyun. Ling Qingyu berteriak lagi. Bisa. Ini tidak bekerja sama sekali. Segera, cemas, dia berencana untuk langsung masuk ke air dan memancing Suyun keluar. Ledakan. Saat itu, ledakan mengejutkan tiba-tiba terdengar dari ujung terowongan di atas, dan kemudian ruang Xianqi bergetar liar. Ling Qingyu tertegun, dan kemudian wajahnya berubah. Pria berjubah emas yang tergeletak di tanah seperti abu mati melihat perbedaannya, matanya bersinar dengan emas dan berteriak, orang-orang Xianting ada di sini. Ini mereka, ini dia. Wajahnya penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan. Sepertinya dia telah melihat orang-orang Xianting mengalahkan orang-orang jahat ini. Ling Qingyu mendengar suara itu dan segera melihat ke terowongan. Tapi di dalam terowongan yang gelap, ada raungan besar, seperti suara dari binatang penjaga. Suaranya dipenuhi dengan terlalu banyak rasa sakit dan ratapan, seolah-olah telah terkena pukulan yang sangat keras, dan semburan kehancuran juga meluap dari celah di terowongan. Ling Qingyu menutup matanya dan merasakan nafas kehancuran. Semburan kondensasi muncul di wajahnya. Oh! Pada saat ini, suara yang sangat keras keluar. Kemudian suara binatang penjaga berhenti, dan tidak ada suara sama sekali. Apakah kamu berubah? Tidak, jika berubah lagi, kekuatan binatang penjaga akan mencapai puncak Dewa Lingxuan. Xianqi tidak dapat menciptakan keberadaan yang begitu mengerikan, jadi hanya ada satu kemungkinan bahwa binatang penjaga itu akan dimusnahkan. Benar saja, semburan suara detak terdengar di terowongan, yang merupakan darah dari binatang penjaga. Binatang abadi penjaga, yang sangat kuat melawan ribuan prajurit, dipenggal tak lama kemudian. Seberapa kuat seharusnya orang-orang Xianting kali ini? Segera, sejumlah besar suara benturan terdengar di terowongan. Ling Qingyu melompat dekat ke mulut terowongan dan melihat ke dalam. Dia menemukan bahwa sihir Qi yang ditinggalkan oleh Suyun di terowongan bergetar hebat. Ahli apa yang ada di sini? Ini hanya setengah kolom dupa, jadi dia langsung menghancurkan binatang penjaga. Ling Qingyu menatap batas Qi ajaib di terowongan. Harus dikatakan bahwa Suyun mengatur batas dengan kekuatan puncak Dewa Lingxuan. Pada akhirnya, itu sangat padat. Meskipun roh jahat melonjak, tidak ada banyak kelonggaran di bawah batas. Ini masih di bawah pengaturan tergesa-gesa Suyun. Jika dia mengaturnya dengan serius, aku khawatir para ahli pengadilan abadi di luar tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Pesona ini seharusnya lebih sulit ditangani daripada binatang penjaga. Ling Qingyu mendengus dan mengabaikannya. Dia jatuh tepat di tepi kolam dan diam-diam menatap Suyun di kolam. Ini akan memakan banyak waktu bagi Master Xianqi untuk memecahkan hambatan ini. Selama waktu ini, saudara perempuan Sang Guangyang dan Su Qinger harus dapat meninggalkan Bea Cukai tepat waktu, tetapi Suyun berbeda. Saat ini, dia ditolak oleh air kolam, tetapi dia masih secara paksa ingin menyerap air kolam dan mendapatkan kekuatan Xianqi. Ini adalah kebalikannya. Aku tidak tahu apa hasilnya, Ling Qingyu juga sangat khawatir saat ini. Perlahan-lahan, air kolam yang gelap tiba-tiba meledak menjadi gelembung. Saat ini, air kolam sangat aneh. Suyun dalam kekacauan dan gelembung terus-menerus, sementara saudara perempuan Sang Guangyang dan Su Qinger sangat tenang. Bahkan air kolamnya sangat jernih. Ini adalah contoh khas dari terang dan gelap. Ling Qingyu menatap setengah kolam yang mendidih. Dia sedikit terganggu. Dia membungkuk dan mengulurkan jari-jarinya untuk menyentuhnya. Namun, tepat saat ujung jarinya menyentuh air, kotak pedang tak terbatas yang tergeletak di tanah di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat. Begitu tubuh Ling Qingyu menegang, dia mengambil kembali jari-jari Yu seperti tersengat listrik. Dia menutupi jari-jarinya dan menggigit bibir merah mudanya. Dia memutar leher Xiu Bai, melihat air kolam dan menghela nafas dengan lembut. Dong. Pada saat ini, ledakan kecil terdengar di terowongan. Tampaknya penghalang pertama telah rusak. Wajah jubah emas menjadi lebih dan lebih bahagia. Tapi dia tidak tahu bahwa Suyun memiliki lusinan penyeberangan perbatasan. Jika dia turun dengan kecepatan Xianting, aku khawatir mereka tidak dapat mencapainya sampai air kolam mengering. Ling Qingyu tidak peduli dengan perubahan di luar terowongan. Dia bahkan tidak melihatnya. Dia terus menatap air kolam. Dia tidak tahu berapa lama. Sepertinya dia telah membuat keputusan. Pria itu tiba-tiba berbalik dan berlari ke kotak pedang. Suyun di bawah kolam benar-benar telanjang saat ini, dan kekuatan suci jubah kekaisaran benar-benar terkikis. Saat ini, hampir melekat pada Suyun dalam postur terlemah, dan sebagian besar senjata ajaib di tubuh Suyun terkikis dan dihancurkan oleh air kolam. 1122. Air di kolam abadi dapat menikmati nikmat surga dan menjadi tuan dari segala usia. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada Xianqi, apakah itu berkah alami, ataukah harta yang sengaja diberikan oleh orang dewasa kepada semua makhluk hidup. Namun,
di depan efek magis kolam peri, tidak ada yang akan peduli dengan asalnya. Orang-orang hanya peduli tentang bagaimana memasuki kolam peri, bagaimana menikmati kolam peri, dan bagaimana menjadi Tuhan yang disembah oleh semua makhluk hidup. Meskipun Suyun mencoba yang terbaik untuk memasuki kolam peri dan menikmatinya, dia merasa ada yang salah dengan penggunaan kolam peri. Dilihat dari ekspresi Su Qinger dan Sangguan Mei Yang, mereka tampaknya tidak menolak kolam peri, bahkan sangat nyaman. Mereka tidur dengan tenang, seperti sedang hamil di dalam perut ibunya, tanpa ada gerakan apapun. Dilihat dari kulitnya yang berkilau, mereka sedang mengalami transformasi air di kolam peri, dan kekuatan serta pencapaian mereka terus meningkat. Bisa. Suyun sangat berbeda. Saat ini, dia tidak bisa merasakan kenyamanan apapun. Mungkin situasi ini tidak ada hubungannya dengan kenyamanan. Seluruh tubuhnya telah digantikan oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Dia merasa bahwa setiap bagian tubuhnya seperti digigit ular berbisa, dengan rasa sakit yang luar biasa, dan darah di tubuhnya gila dan gelisah, mendidih di pembuluh darahnya seperti air mendidih. Bagaimana ini terjadi? Ini benar-benar berbeda dari apa yang aku katakan sebelumnya. Suyun tidak tahu bahwa kolam peri akan memilih orang. Wajahnya terpelintir dan seluruh tubuhnya bergetar lembut di dalam air. Kulitnya terkadang merah berdarah dan terkadang putih dan berhati-hati. Itu benar-benar ajaib. Saat ini, pikiran Suyun benar-benar tenggelam oleh rasa sakit. Dia hanya merasa otaknya kosong dan ingin meninggalkan kolam peri. Tetapi ketika dia ingin mendorong keinginan terakhirnya untuk bertindak, dia menemukan bahwa dia tidak akan bergerak sama sekali. Datang ke sini melalui segala macam kesulitan dan menyerah karena rasa sakit ini. Apakah kesempatan sekali seumur hidup ini berlalu begitu saja di depan kamu? Suyun tidak akan setuju atau berdamai. Dia tidak ingin melakukan apapun yang dia sesali lagi. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya hitam melintas di otak yang kosong. Ini seperti kilat terang di langit malam yang gelap, dan kontrasnya sangat kuat. Suyun tiba-tiba terkejut dan matanya yang tertutup langsung terbuka. Tetapi begitu dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melihat apa-apa, karena segala sesuatu di sekitarnya gelap dan tidak ada cahaya. Di sini benar-benar dalam kekacauan. Go, 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 go. Sepertinya ada suara aneh di telingaku. Apakah itu suara air? Suyun tidak tahu. Dia merasa suara itu sangat aneh. Tapi air di kolam ini adalah genangan air. Bagaimana bisa ada suara seperti itu? Dan suara itu sepertinya lebih banyak keluar di telinga daripada di luar. Menyerah. Pada saat ini, suara lain melayang keluar. Serak, berat, dan rasa perubahan hidup yang tak terkatakan. Suyun yakin dia tidak berhalusinasi. Menahan rasa sakit yang tajam, dia menggigit giginya dan berteriak, "Siapa kamu?" Air suci surga dan bumi tidak boleh digunakan oleh orang-orang yang terkontaminasi darah kotor. Suara itu naik lagi, tetapi sekarang dengan kemarahan yang dalam. Darah kotor, darah ajaib. Apakah darah ajaib itu kotor? Bukankah itu berarti air kolam peri bisa digunakan oleh manusia, iblis, hantu, dan iblis? Mengapa iblis tidak bisa menggunakannya? Suyun menggertakkan giginya dan tiba-tiba meraung marah, semakin kamu tidak membiarkan aku menggunakannya, semakin aku ingin menggunakannya. Hidup itu adil, dan ketidakadilan di dunia ini semuanya dibuat-buat. Karena kamu ingin tidak adil padaku, aku akan mematahkan ketidakadilan ini. Ketika suara itu jatuh, Suyun langsung membuka pori-pori tubuhnya dan berencana untuk langsung menyerap kekuatan genangan air. Tetapi semakin dia membuka pori-porinya dan melepaskan pertahanan tubuhnya, semakin banyak rasa sakit yang dibawa air kolam kepadanya menjadi semakin kuat. Sebelumnya, itu hanya terus-menerus. Sekarang seperti ledakan, rasa sakit itu semakin lama semakin besar dan semakin tak tertahankan. Suyun membuka mulutnya dan meraung, tetapi begitu mulutnya terbuka, air kolam segera mengalir dan mengalir ke tenggorokannya menuju perutnya. Pada saat itu, Suyun merasa seolah-olah pisau telah ditelan oleh dirinya sendiri. Itu sangat menyakitkan, dan segala sesuatu di tubuhnya tampak hancur. Dia hampir pingsan kesakitan, dan kesadarannya berada di ambang kehancuran. Dia tidak tahu seperti apa kematian itu, tetapi dia memiliki perasaan bahwa jika dia melanjutkan, dia mungkin akan mati. Menyerah, menyerah. Suara itu berdering lagi, tetapi sekarang lebih tidak sabar. Kesadaran Suyun yang akan runtuh tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara itu. Dia menggigit giginya yang hampir patah. Awalnya, dia akan kehilangan dukungan, tetapi suara itu keluar, yang membuatnya memiliki dorongan untuk tidak mengakui kekalahan. Dia seperti ini. Semakin dia diminta untuk menyerah, semakin dia tidak akan menyerah. Dia membuka mulutnya dan membuat auman terakhir dengan kekuatan terakhirnya. Air kolam mengalir ke mulutnya seperti orang gila. Dia merasa tenggorokannya akan robek, tetapi dia mengabaikannya. Orang-orang melawan seperti orang gila. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia tidak mau menyerah, tidak peduli betapa tidak adilnya itu. Darah di tubuhnya mengalir keluar dari tubuhnya yang hancur. Darah merebus kolam secara langsung seperti magma. Go, go, go. Semakin banyak gelembung muncul, dan air kolam menjadi semakin panas. Itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dengan suara, dong, air kolam langsung menyembur. Pria berjubah emas yang berbaring di tepi kolam peri itu pucat, dengan sedikit kepanikan di matanya, memandangi air.
Air di separuh kolam ini berubah menjadi pusaran dan terus mengalir ke tengah, yang sangat mengerikan, dan suara di dasar kolam berangsur-angsur menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Jubah emas membuat orang merasa tidak enak. Dia mencoba yang terbaik untuk berdiri dan kehilangan tangannya. Denyut nadi abadi pecah. Saat ini, dia memiliki sedikit kekuatan. Namun, selama periode ketika Suyun memasuki kolam abadi, dia mendapat beberapa bantalan, yang memberi tubuhnya waktu penyembuhan yang singkat. Meskipun dia tidak bisa pulih banyak, dia memberinya beberapa kemampuan aksi. Ketika dia bangun, dia melihat lengannya. Setelah putus, dia perlu menggunakan mana untuk melahirkan. Tapi denyut nadi abadi pecah, dan dia tidak bisa lagi menggunakan ki abadi. Jika tidak, ki abadi akan langsung membanjiri dinding denyut nadi dan berdampak pada organ dalam setelah melewati denyut nadi abadi yang rusak. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa melindungi organ dalamnya, dan tubuhnya akan langsung meledak dan mati. Bisa. Ini sudah terjadi di sini. Pintu masuk terowongan ditutup sepenuhnya oleh gas ajaib Suyun, dan satu-satunya jalan keluar diblokir. Tidak ada cara lain untuk keluar dari sini. Jika kamu tidak bisa keluar, kamu terjebak di sini. Pria berjubah emas menggigit giginya dan penglihatannya kembali ke air kolam peri, yang telah digantikan oleh dua warna, putih dan hitam. Dia menatap kolam yang gelap, matanya dipenuhi amarah. Pria kotor dan tercela, apakah kamu ingin berjanji padaku untuk hidupmu sendiri? Idemu terlalu naif. Dia bergerak beberapa langkah ke samping, matanya beralih ke air kolam putih di sebelahnya, dan matanya bergetar. Air kolam abadi dapat sangat meningkatkan kultivasi orang dan melompat ke puncak, jadi itu pasti memiliki efek magis. Jika aku memasuki kolam abadi dan meningkatkan kultivasi aku tidak dapat memperbaiki kerusakan di tubuh aku, atau lebih jauh lagi. Kultivasi aku. Memikirkan hal ini, pria berjubah emas segera bergerak menuju air kolam yang tidak tercemar. Idiot, Xianqi hanya bisa menampung 3 orang, dan orang keempat tidak boleh masuk. Xianqi memiliki kapasitas. Jika melebihi kapasitas ini, itu hanya akan menjadi bumerang dan memakan konsekuensinya sendiri. Saat itu, suara Ling Qingyu tiba-tiba melayang di kotak pedang di ujung yang lain. Tapi pria berjubah emas itu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Ling Qingyu, atau dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ling Qingyu. Dia selalu percaya bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluarnya. Wow! Pria berjubah emas itu melompat masuk. Suara cipratan terdengar. Dia terlempar ke dalam air dan kemudian mengeluarkan kepalanya dari air. Dia melihat tubuhnya dan merasa bahwa rasa sakit di tubuhnya menghilang hampir dalam sekejap. Sebaliknya, itu adalah kenyamanan yang hampir memabukkan. Lengannya menjadi mati rasa, dan luka di tubuhnya mulai menggeliat, seolah-olah sedang sembuh dan semuanya akan terlihat baru. Apakah ini menyembuhkan? Ini benar-benar menyembuhkan. Menyembuhkan. Jubah emas sangat gembira dan tertawa, hahaha, itu menyembuhkan. Aku tidak tertipu, aku tidak tertipu. Semua ini benar. Buah Xianqi memiliki efek magis, hahaha. Apa? Ling Qingyu membuat sedikit suara ketakutan, tetapi segera, dia berhenti berbicara. Sambil menikmati manfaat yang diberikan kepadanya oleh air kolam abadi, pria berjubah emas melihat kotak pedang di sana dengan mata bangga dan tertawa berulang kali, hehe, tidak mudah menipu aku. Setelah aku berhasil memperbaiki yang abadi urat di lengan dan tubuhku, aku langsung pergi ke darat dan mengambil ketiga orang berdosa yang kotor di bawah kolam. Hahaha. Suara mendesing. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara aneh di dekatnya. Melihat setengah dari air kolam yang gelap itu, 3 asap hitam seperti ular naga muncul dan langsung menjerat pria berjubah emas di sini. Pria berjubah emas itu tercengang. Sebelum dia sempat menjawab, seluruh pria itu diseret oleh gaya tarikan yang sangat besar dan ditarik langsung ke bagian kolam yang gelap. Apa ini? Apa itu? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Pria berjubah emas berjuang dengan panik, dan satu kaki terus berayun. Tapi itu tidak berpengaruh. Asap hitam ini, seperti tangan para dewa, tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Dia meraung dengan air mata di hati dan paru-parunya. Kebanggaan di matanya telah lama menghilang dan digantikan oleh kepanikan penuh, tetapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, itu tidak berpengaruh. Wow! Pria berjubah emas diseret langsung ke dalam kegelapan, dan segera tidak ada jejak suara. 1123. Suara mendesing. Sinar cahaya melayang keluar dari kotak pedang, dan tubuh Ling Qingyu muncul di tepi air kolam lagi. Dia menatap air kolam yang gelap. Ada kekhawatiran dan kerumitan yang mendalam di matanya, tetapi dia tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Bang dan... Pada saat ini, ada suara tumpul lagi di ujung lain terowongan. Seluruh terowongan sedikit bergetar, gas ajaib internal berantakan, dan beberapa batas di bawah Suyun longgar. Tampaknya orang-orang Xianting telah meningkatkan serangan mereka di pintu masuk terowongan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir seluruh pintu masuk terowongan akan dibuka dalam waktu kurang dari 2 hari. Jika ada kecelakaan, aku khawatir tidak akan ada kecelakaan dalam 2 hari. Ling Qingyu mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat 3 orang di kolam. Dilihat dari keadaan saat ini, Su Qinger dan adik bebek Sangguan seharusnya tidak lama sebelum mereka dapat menyelesaikan transformasi mereka, tetapi Su Yun tidak tahu situasinya sama sekali. Sekarang,
Ling Qingyu bahkan tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan dia tidak berani turun ke kolam untuk memata-matai situasi Su Yun saat ini. Air di kolam Xianqi terlalu ajaib untuk dikatakan itu dia. Dalam hal ini, aku khawatir sekelompok besar orang Xianting di luar tidak dapat mengambil master. Ling Qingyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia pergi ke kotak pedang dan mengambilnya. Kemudian dia melompat ke sisi terowongan. Tangan putihnya langsung menyentuh kotak pedang. Kemudian, zat seperti rambut berwarna gelap namun keluar dari kotak pedang dan melingkar di sekitar jari kristal gioknya yang ramping. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya langsung ke penghalang di sebelah terowongan. Dia tidak meremas atau bernyanyi, jadi dia meniupnya. Bahan seperti rambut gelap itu langsung mengenai penghalang olehnya, seolah bertatakan di dalamnya. Mengi. Suara aneh terdengar. Kemudian aku melihat bahan seperti rambut dengan cepat diatur di penghalang. Setelah beberapa napas, itu berubah menjadi pedang kecil yang gelap. Itu sangat aneh. Setelah pembentukan pedang kecil, Ling Qingyu sedikit lega, berbalik langsung dan melompat ke dalam kotak pedang. Kotak pedang di udara juga jatuh dan tergeletak dengan lembut di tepi air kolam. Dong! Suara keras itu keluar lagi. Beberapa lampu merah sedih ditembak jatuh dari langit dan langsung mengenai di dalam dan di luar terowongan kecil yang penuh dengan berlian kristal. Seorang pria dengan tinggi hampir 3 meter dan tubuh besar berdiri di luar pintu masuk, diam-diam memperhatikan ratusan orang Xianting sibuk di dalam dan di luar pintu masuk. Wajah pria itu ditutupi topeng, matanya penuh dengan roh pembunuh, baju besi berat berwarna biru tua, dan di belakangnya ada pedang peri besi hitam besar. Jubah merah gelap membentuk kontras yang tajam dengan sinar cahaya itu. Di belakang pria besar itu, ada puluhan ribu ahli baju besi Xianting. Napas serius melayang di sekitar pintu masuk. Prajurit ini seperti patung. Mereka berdiri di sekitar pintu masuk tanpa bergerak, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang melakukan tindakan berlebihan sedikitpun. Orang-orang hanya melihat segala sesuatu di pintu masuk. Para abadi di pintu masuk tampaknya merasakan tekanan dari puluhan ribu prajurit, menggertakkan gigi mereka satu persatu, bekerja lembur, terus-menerus mendesak mereka untuk menggunakan sihir untuk memecahkan penghalang yang disegel di pintu masuk terowongan. Namun, pesona ini terlalu kuat. Bahkan jika Su Yun buru-buru menampilkannya, kekuatan mereka luar biasa. Bagaimanapun, kekuatan Su Yun adalah puncak Dewa Ling Xuan. Dia hampir setara dengan dewa. Bagaimana makhluk abadi biasa bisa bersaing? Ratusan orang yang memecahkan segel merasakan tekanan besar dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Jenderal menatap kemajuan di pintu masuk. Setelah waktu yang lama, dia mendengus. Suaranya sekeras besi yang dihancurkan, kenapa belum rusak? Seorang pria berjubah merah yang bertugas memecahkan penghalang mendengar suara itu, bergegas, berlutut dengan satu lutut, memeluk tinjunya dan berteriak, laporkan kembali, Tuan, segel penghalang di pintu masuk sangat kuat. Penghalang halus, kultivasi pemberi batas itu mengerikan. Menurut perkiraan bawahan dari nafas penghalang, kekuatan pemberi batas harus di atas tingkat Dewa Ling Xuan. Dewa Ling Xuan. Jenderal mendengus, mendorong pria berbaju merah itu langsung, mengambil langkah berat dan berjalan menuju pintu masuk. Apakah kita orang Xianting takut dengan keberadaan roh misterius? Apakah saudara-saudara di belakangku ini masih takut dengan kekuatan yang bukan milik Xianting? Tuanku, teriak pria berbaju merah. Tapi dia tidak bisa menghentikan tindakan Jenderal Lapis Baja itu. Sebaliknya, dia menatap pintu masuk dan melangkah. Sambil menarik pedang berat di belakangnya, dia berbisik, keluarkan mantra sihirnya. 1000 mantra sihir. Di sini, inilah yang diberikan orang dewasa kepada kami untuk berurusan dengan penjahat di dalam. Apa, maksudmu aku tidak berurusan dengan penjahat? Tidak, tidak tuanku, bawahanku tidak bermaksud seperti itu. Tetapi Tuhan berkata bahwa begitu pihak lain keluar dari kolam abadi, kekuatan mereka meningkat pesat, sangat sulit untuk mempertahankannya. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk gunakan 1000 mantra sihir, tetapi jika kamu menggunakannya sekarang. Aku memperkirakan waktunya. Sekarang jika kita melewati penghalang terowongan, kita bisa memasuki kolam abadi sebelum mereka keluar dari kolam abadi. Dalam hal ini, akan sangat mudah untuk berurusan dengan orang-orang tercela yang tidak tahu ini. Bagaimana hidup atau mati, 1000 mantra sihir akan memainkan perannya. Jika kita masih memecahkan susunan Dharma secara perlahan di sini, begitu mereka semua keluar dari kolam abadi, bagaimana cara memecahkan 1000 mantra? Dan Kijin masih dalam, tidakkah kamu mengambil nyawa utusan istana abadi sebagai hidupmu? Jenderal Lapis Baja itu berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata ini jatuh, dan pria berbaju merah tidak memiliki apapun untuk disangkal. Dia tidak berani melanggar perintah Xianting, apalagi tindakan ini juga melibatkan nyawa utusan Xianting, yang juga terkait dengan wajah Xianting. Jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, tanggung jawab mereka akan besar. Dia akhirnya mengangguk, menghela nafas, mengulurkan tangan, mengeluarkan bulungan putih yang diikat dengan pita warna-warni dari tas luar angkasa yang tergantung di pinggangnya, dan berjalan langsung menuju pintu masuk. Ketika orang-orang di pintu masuk melihat orang-orang berjubah merah datang dengan hal seperti itu, wajah mereka menjadi cerah dan menyebar dengan cepat. Di dunia ini, siapapun yang berani menentang hukum Xianting harus dihukum oleh hukum yang adil. Tidak ada yang diizinkan untuk melarikan diri. Hukum harus memperbaiki jiwanya yang menyimpang. Jenderal Lapis Baja itu mengangkat pedangnya yang berat saat dia berbicara.
Pria berjubah merah menutup matanya, memegang gulungan aneh di tangannya, dan mulai berbicara di mulutnya. Gulungan mekar cahaya warna-warni, terutama magis. Sebuah kekuatan suci misterius meluap dari dalam gulungan. Jenderal Lapis Baja itu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menatap pedang tebal itu seperti mata elang. Tiba-tiba, mulutnya meraung keras, dan pedang tajam itu meledakkan cahaya pedang langit yang patah dan langsung menuju ke langit. Pria berjubah merah itu berbicara sebentar dan langsung melemparkan gulungan di tangannya ke udara. Gulungan itu terbang di udara, seperti peri, melambai 1000 kaki cahaya. Ketika dia terbang di atas pedang tebal itu bergetar liar dan gelisah, dan Jenderal Lapis Baja itu hampir tidak bisa menangkapnya. Suara mendesing. Pada saat ini, pedang tebal itu tiba-tiba berayun keluar dan menusuk gulungan berwarna-warni yang berputar-putar di udara seperti anak panah. Oh! Ril langsung ditembus. Tetapi pada saat gulungan itu menembus, tubuh pedang tebal itu segera dipenuhi dengan cahaya warna-warni, seperti pedang yang membuat dunia indah dan luar biasa, dan pemandangannya sangat spektakuler. Pria Lapis Baja itu berdiri di pintu masuk, tidak bergerak, menatap pintu masuk dengan ketat, sementara pria berjubah merah dan orang-orang abadi lainnya buru-buru mundur, menatap pedang berwarna-warni di udara dengan mata ketakutan. Baunya sudah menyebar. Pedang itu melayang di udara untuk sementara waktu. Gulungan yang ditusukkan pada tubuh pedang terbakar dengan cepat, dan setiap menitnya terbakar, cahaya pada tubuh pedang akan menjadi kuat. Akhirnya, pedang tebal itu berayun, langsung mengarahkan bilahnya ke bawah di pintu masuk, dan menusuk dengan keras. Kekosongan bergetar, dan makhluk abadi di sekitarnya bergegas kembali karena takut terpengaruh olehnya. Pedang itu lurus ke bawah dan menghancurkannya seperti bambu. Ledakan. Suara mengejutkan menyebar ke seluruh tempat Xianqi. Sejumlah besar lampu warna-warni menyusup ke dalam terowongan. Ling Qingyu, yang berdiri di kotak pedang di belakang terowongan, melihat sejumlah besar lampu warna-warni langsung menembus terowongan. Gas ajaib dan batas di terowongan itu seperti api yang tertutup air, semuanya padam, dan batas itu langsung rusak tanpa ada yang tinggal. Hah! Ling Qingyu mengerutkan kening dan menatap cahaya berwarna-warni. Apa yang dia pikirkan? Kekuatan ini sangat menarik. Tanpa diduga, orang-orang Xianting masih memiliki kekuatan seperti itu. Namun, apakah menurutmu tidak apa-apa? Ling Qingyu berkata, tetapi cahaya warna telah membersihkan semua gas ajaib di dalam dan di luar terowongan. Sebuah pedang berat menusuk dari pintu masuk terowongan dan jatuh langsung ke ujung yang lain. Bisa. Tepat saat pedang besar itu akan melewati terowongan dan keluar dari ujung yang lain. Dan suara keras keluar. Kemudian 7 pedang pendek berwarna terang gelap tiba-tiba muncul di pintu keluar terowongan. Pedang pendek ini berkumpul untuk membentuk dinding pedang, yang secara langsung memblokir pedang raksasa yang menusuk. Pedang raksasa ganas itu telah menghancurkan semua penghalang, tapi tidak ada hubungannya dengan pedang pendek laku Airlight. Apa? Para jenderal Lapis Baja dan orang-orang berjubah merah di pintu masuk terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Beraninya mereka percaya apa yang mereka lihat. Apakah ada sesuatu yang bisa menghentikan pedang ajaib yang diberkati oleh mantra sihir? Tidak mungkin. Jenderal Lapis Baja itu terlihat sangat berat dan meraung dengan suara rendah. 1124. Pedang besar dan berat itu masih menerjang ke bawah, tetapi pedang kecil yang gelap itu sudah mati, menghalangi jalan pedang tebal itu. Jangan melihat pedang tebal yang besar dan kuat, tetapi di hadapan pedang kecil ini, tampaknya itu tidak bisa bekerja keras dan tidak bisa masuk setengah inci. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membuat susunan pedang ini? Jenderal Lapis Baja itu menatap susunan pedang. Tiba-tiba, dia samar-samar menyadari sesuatu. Dia dengan cepat menoleh dan berteriak kepada pria berjubah merah di belakangnya, gunakan sihir bayangan mengemudi. Ya. Pria berjubah merah itu mengangguk. Suaner buru-buru mengeluarkan pagoda merah dari tas luar angkasa dan melemparkannya ke bawah. Pagoda itu terbang ke bawah, dan tiba-tiba berputar liar dalam prosesnya. Tembakan cahaya putih salju dari bagian bawah pagoda, seperti panah tajam, langsung mengenai pedang kecil, seolah-olah hari ingin menerangi malam. Hanya cahaya terang menyinari masa lalu, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Ketika cahaya jatuh, itu bahkan tidak bisa mencerahkan pedang hitam. Pria berjubah merah dan Jenderal Lapis Baja semuanya tampak berat. Apa-apaan ini? Jenderal Armor itu bergumam. Dia pikir itu hanya sihir yang dilakukan oleh manusia iblis. Meskipun tidak memiliki roh jahat, itu penuh dengan roh jahat, tetapi tampaknya tidak seperti yang dia pikirkan saat ini. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya pria berbaju merah. Begitu pria bersenjata itu mendengar ini, dia segera menggertakkan giginya. Dia menatap pedang tebal yang masih buntu dengan pedang hitam itu. Tiba-tiba, dia bergerak, meraung dan bergegas turun. Dia memegang gagang di kedua tangan dan melaju gila. Dia ingin menembus penghalang pedang hitam dengan mengandalkan kekuatan kasar. Akhirnya, pedang kecil itu sedikit bergetar. Bisa. Itu hanya gemetar, masih jauh dari patah. Brengsek. Jenderal Lapis Baja menjadi semakin marah, dan raungannya hampir menghancurkan terowongan. Pedang tebal itu sepertinya merasakan kengganan pemiliknya, dan bergetar hebat. Pedang ki yang kuat dan kuat menyembur dari tubuh pedang yang tebal dan mengenai pedang hitam ini seperti angin kencang dan ombak. Jingle-jingle.
Pedang hitam itu mengeluarkan suara yang tajam saat dipukul. Suaranya sangat keras, tetapi tidak akan tertembus. Meskipun pedang tebal itu sangat kuat, pedang itu tidak bisa lagi berperan di depan pedang hitam ini. Siapa yang melakukan susunan pedang ini? Kultivasi macam apa yang bisa mencapai itu? Armorman tidak bisa tidak meragukan kekuatannya dan alat abadinya, dan bahkan 1000 mantra sihir mulai ragu. Dia bisa merasakan kekuatan pedang tebal yang tidak bisa disembunyikan. Mereka yang berada di bawah 7 tingkat lingsuan abadi tidak dapat menerima pukulan pedang tebal saat ini, atau bahkan terbunuh oleh yang kedua. Tetapi susunan pedang tidak hanya mengambil alih, tetapi juga membentuk pertahanan mutlak, sehingga tidak bisa maju setengah inci lagi. Sialan, 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 sialan. Jenderal Lapis Baja meraung marah, nadinya pecah, dan matanya memerah. Tuanku, jangan teruskan, itu tidak akan berhasil sama sekali. Pria berjubah merah di sebelahnya akhirnya tidak bisa melihatnya lagi. Dia bergegas dan berteriak. Tidak berpengaruh. Bagaimana menurutmu? Jenderal Lapis Baja menoleh, menatap pria berbaju merah dan berteriak. Bukankah kamu baru saja memasuki Xianqi dari tempat lain? Pria berbaju merah itu sibuk. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Jenderal Armor segera mengeras. Alisnya berat dan dia bertanya dengan suara rendah, tempat lain. Apakah ada jalan keluar lain dari kolam peri? Tidak, tapi kita bisa membuka satu. Pria berjubah merah mencondongkan tubuh ke depan dan dengan hati-hati mengamati susunan pedang. Akhirnya, dengan mata tajam, dia melihat segel pedang gelap terukir di samping dan segera berkata, susunan pedang hitam ini mungkin dilakukan oleh manusia iblis. Tetapi Tuan, melalui susunan pedang ini, bagian belakangnya seharusnya adalah kolam peri. Setengah air di kolam peri gelap, dan sebagian besar manusia iblis telah memasuki kolam peri. Artinya, tidak ada orang lain di Xianqi saat ini, dan tidak akan ada halangan untuk apa yang ingin kita lakukan. Karena susunan pedang tidak dapat dipatahkan, mengapa kita tidak menyisihkan kekuatan kita untuk membuka jalan lain? Buka cara lain. Bagaimana cara membuka? Jenderal Lapis Baja itu mengerutkan kening. Pria berjubah merah itu mengerutkan kening, memalingkan matanya, menyapu dinding terowongan di dekatnya, lalu membungkuk, mengulurkan tangan dan mengetuk dinding terowongan beberapa kali, dan kemudian berbisik, Jenderal, mengapa kamu tidak membuka langit dengan tanganmu? Dan hancurkan tempat ini. Bagaimana? Hancur di sini. Jenderal Lapis Baja segera memahami arti pria berbaju merah. Pertahanan susunan pedang hitam benar-benar mengerikan, tetapi terowongannya berbeda. Apakah Xianqi alami atau buatan manusia, itu tidak bisa dipecahkan. Aku mengerti. Jenderal Lapis Baja itu mengangguk, mengangkat tangannya dan berteriak, kalian semua berhenti. Ya. Pria berjubah merah itu memeluk tinjunya dan kemudian berteriak, semua berhenti. Ayo. Mundur semua. Yang mulia punya perintah. Mundur semua. Suara-suara itu terus meninggi. Orang-orang abadi di pintu masuk terowongan segera bergerak ke belakang. Hampir dalam sekejap, tidak ada 1 kilometer lagi di luar terowongan, dan orang-orang berjubah merah pergi dalam sekejap. Begitu orang-orang ini dievakuasi, Jenderal Lapis Baja segera mengambil tindakan. Dia menatap penghalang di sebelah kanan, dan ekspresinya menjadi ganas. Lengannya yang sudah kuat menggembung lagi, seolah-olah akan meledak kapan saja dan di mana saja. Kekuatan penuh langsung melewati lengannya ke pedang surgawi langit terbuka besar di tangannya, yang bergetar hebat dalam sekejap, tubuh pedang membuat suara berdengung yang keras. Dengan kehendakku, jadilah kekuatanmu, dengan tubuhku, jadilah lenganmu, dengan jiwaku, jadilah penglihatanmu, dan dengan hatiku, ubah tindakanmu. Jenderal Armor meledak menjadi raungan, yang terdengar seperti lonceng dan bergerak seperti guntur dan kilat. Dengan dorongan gila dari lengannya, pedang sihir Keitian besar itu langsung berbalik dan menghantam penghalang di dekatnya dengan keras. Ledakan. Seluruh kolam peri dikejutkan olehnya. Bahkan kekosongan di sekitar kolam peri bergetar liar, dan ombak beterbangan di sekitarnya. Xianting. Apa? Gongsun Lang dibunuh oleh Qi Jin. Chen Xinseng, utusan peringkat keempat dari Kementerian Aset, memandang Zunli yang datang di depannya dengan takjub dan berkata dalam diam. Baru saja terdengar dari atas bahwa Gongsun Lang, utusan tanpa pangkat dari Departemen Ibu Kotamu, pergi ke Xianqi tanpa izin untuk menghancurkan rencana Xianqi dan bermaksud memasuki Xianqi tanpa izin. Tuan Qi Jin mengetahui bahwa dia menolak untuk mengaku dan telah ditangani oleh Lord Qi Jin sesuai dengan hukum Xianting. Zunli memegang bulungan kertas emas di tangannya dan berkata dengan suara dingin. Dia pergi dan melemparkan bulungan kertas langsung ke tanah. Chen Xinseng dengan cepat mengambil bulungan kertas, membukanya dan melihat konten di atas, tetapi sesaat kemudian, wajahnya penuh kejutan. Zunli Leng di dekatnya memandang Chen Xinseng, mendengus di hidungnya dan berkata, Tuan Chen, beberapa orang mengatakan kamu merawat Gongsun Lang ini dengan baik. Aku tidak tahu bagaimana utusan non-peringkat ini masuk ke mata kamu. Apakah dia berbakat? Atau ada yang unik? Gongsun Lang memiliki kualifikasi yang baik. Aku sangat menghargainya. Chen Xinseng segera menjawab tanpa berpikir. Tanpa diduga, Zunli tahu dia akan berkata begitu lama dan segera bersenandung, kualifikasi bagus. Jika kualifikasinya bagus, mengapa kultivasinya berhenti sejak dia memasuki Xianting? Terlepas dari beberapa keterampilan Xianting, kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Terlebih lagi, keterampilan yang dia pelajari di Xianting hanya setengah level. Apakah itu kualifikasi yang bagus?
Chen Xinseng terdiam. Tuan Chen, kamu dan aku semua bekerja di Xianting dan makan semangkuk nasi yang sama. Aku ingin menyarankan kamu untuk jujur dan lunak. Semua orang di Xianting telah dicatat oleh Tianyan. Kamu dapat menyembunyikannya dari aku, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dari mata orang dewasa di atas. Gongsun Lang hanyalah seorang utusan kecil tanpa pangkat. Bagaimana dia bisa mengetahui lokasi Xianqi? Bagaimana dia bisa tahu jika pria di atas tidak memberitahunya? Tuan Zunli, apa maksudmu? Chen Xinseng marah dan segera berteriak, apakah kamu mengatakan bahwa aku memberitahu Gongsun di mana kolam LANGXIAN muncul? Aku membiarkan Gongsun Lang pergi ke Xianqi sendirian. Aku dari Xianting. Aku tahu aturan Xianting. Aku bisa melakukan itu. Langkah bodoh. Tuan Chen, jangan bersemangat. Aku baru saja mengatakan itu, tetapi aku tidak mengatakannya kepada kamu. Zunli berkata ringan, namun, mengapa Gongsun Lang tahu masalah rahasia ini benar-benar perlu diselidiki? Aku dapat diidentifikasi dengan membaca pikiran. Aku benar-benar tidak memberitahu Gongsun Lang tentang hal itu. Adapun Gongsun Lang, aku akui. Dia sebenarnya adalah anak haram aku di luar. Oh, dan hal-hal seperti itu. Apa yang kamu lakukan agar dia masuk ke Xianting? Ya, Chen Xinseng menggigit giginya dan mengakui secara langsung. Ketika hal seperti itu terjadi, sebagai penanggung jawab utama Gongsun Lang, dia akan menerima penilaian keterampilan membaca pikiran Xianting. Dia tidak bisa menyembunyikan rahasia di dalam hatinya. Sebaliknya, dia mungkin juga mengakuinya dengan rasa sakit, dan mungkin ada ruang untuk pembalikan. Zunli mendengarkan, mengangkat senyum tipis di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, singkirkan penyalahgunaan hak pribadi kamu untuk saat ini, dan selesaikan masalah Xianqi terlebih dahulu. Jika kamu benar-benar tidak memberitahu Gongsun tentang Lang Xianqi, itu tidak sesederhana yang diharapkan. Kemampuan Gongsun Lang tidak bisa mendapatkan rahasia seperti itu, aku berharap dia dibantu. Ketika Chen Xinseng mendengar ini, dia terkejut, adakah yang bisa membantu? Tuan Zunli, maksud kamu mungkin ada pengkhianat di istana peri ini? Terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Sebelum Chen Xinseng menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Zunli. Dia memandangnya dan berkata perlahan, namun, pemimpin telah menyerahkan masalah ini kepada aku dan aku bertanggung jawab untuk penyelidikan. Apakah ada atau tidak, itu bukan hal yang buruk untuk diperiksa, tetapi kamu masih membutuhkan kerja sama kamu. Tuan Chen. Jangan khawatir, karena ini adalah tanggung jawab orang dewasa, mahasiswa baru pasti akan bekerja sama. Chen Xinseng sedang berantakan saat ini, dan dia tidak repot-repot memperhatikan tujuan Zunli. Dia hanya berharap Qi Jin dapat meninggalkan 3 jiwa ketika dia membunuh Gongsun Lang, jadi dia tidak akan melakukan terlalu banyak. Tapi saat itu, Zunli tiba-tiba melihat sesuatu dan melihatnya melangkah maju ke rak buku di belakang Chen Xinseng. Tuan Zunli, ketika Chen Xinseng mengerutkan kening, dia melihat Zunli mengeluarkan selembar kain merah dari tumpukan buku di rak buku. Ketika mereka melihatnya, mereka terlihat jelek. 1125 Subscribe Penatua. Dong. Dong. Ledakan mengerikan terdengar terus-menerus, dan pedang yang berat itu seperti kapak gunung, memotong dinding terowongan seperti berlian. Aura dinding terowongan dipotong sembarangan dan pedang terciprat. Setelah setengah hari berusaha, ada retakan di dinding terowongan. Jenderal lapis baja itu senang. Meskipun dia terengah-engah, kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya dan masih terpotong. Pria berjubah merah di luar terowongan menatap pintu masuk di bawah. Tanah di sekitar pintu masuk semuanya rusak. Dapat dilihat bahwa Jenderal baju besi memiliki kekuatan yang besar. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, dia akan dapat membuka saluran untuk memasuki kolam abadi dalam sehari. Ada suara keras pemotongan di atas, tetapi ada keheningan di Xianqi. Saat ini, kolam peri kecil seperti diagram yin-yang dari Tai Chi. Satu sisi berwarna hitam dan sisi lainnya berwarna putih. Hitam sangat gelap dan kacau. Putihnya bening dan berkilauan. Kamu bahkan dapat melihat 2 batu giok seperti orang di bawah air melalui permukaan air. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, orang-orang di bawah Xianqi tiba-tiba pindah. Mata saudara perempuan Sangguan yang tiba-tiba terbuka sedikit, dan kemudian tubuhnya yang melengkung bergetar beberapa kali, dan kulitnya yang putih seperti salju mekar dalam lingkaran pada saat ini. Dia sepertinya bangun. Ketika matanya terbuka dengan lembut dengan keinginannya, penghalang berlian aneh di atas langsung menjatuhkan cahaya putih, yang menyinarinya melalui air kolam peri dan benar-benar menyelimutinya. Pada saat itu, cahaya putih salju hampir tidak bisa melihat tubuhnya lagi. Bebek adik Sangguan hanya merasakan tubuhnya melayang, seolah-olah jiwanya keluar dari tubuhnya. Sepertinya sebuah suara memasuki telinganya dan langsung menyatu dengan jiwanya. Dapat dilihat bahwa air yang mungkin tidak tercemar di separuh Xianqi tiba-tiba berkurang seperempatnya, dan kemudian cahaya berangsur-angsur menghilang. Saudari Sangguan yang tenggelam ke dasar air, tetapi dia tidak mengecilkan tubuhnya lagi. Sebaliknya, dia berdiri tepat di dasar air. Dia merasa sangat hangat dan penuh kekuatan magis. Dia tidak tahu apa kultivasi dia sekarang, tetapi dia merasa bahwa dia sangat berbeda dari sebelumnya. Sinar cahaya menyapu keluar dari kotak pedang, dan kemudian melihat bahwa Ling Qingyu muncul di sebelah kolam peri lagi. Bebek saudara perempuan Sangguan terbang keluar dari kolam dan jatuh di tepi kolam peri, tetapi tubuhnya tidak menetes. Kakak hujan cerah, saudari Sangguan yang membuat hadiah. Sepertinya kamu telah berhasil memenangkan berkah Xianqi. Ling Qingyu mengangguk.
Berkat Suyun, bagaimana aku bisa seberuntung itu tanpa bantuannya? Kata saudara perempuan Sangguan Yang. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke permukaan kolam. Baru kemudian dia menemukan bahwa setengah dari air kolam menjadi sangat gelap. Segera, wajah kecil saudara perempuan Sangguan Yang memutih dan berseru, apa yang terjadi? Ini seharusnya terkait dengan darah di tubuh Suyun. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Ling Qingyu berkata dengan ringan, Kakak Yuan, kamu harus duduk dengan tenang dan mengatur napas kamu dengan cepat. Meskipun kamu memiliki kreasi Xianqi, fondasi kamu terlalu lemah, dan kamu tidak mendapatkan banyak kreasi. Selain itu, kreasi Xianqi tidak langsung meningkatkan kekuatan kamu ke puncak, tetapi ada proses pencernaan, yang bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang dapat mencerna semuanya dalam 1 atau 2 hari, mungkin butuh 3 atau 5 tahun, bahkan puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun bagi beberapa orang untuk langsung mendapatkan kekuatan puncak. Meskipun kamu memiliki fondasi yang dangkal, kamu memiliki bakat yang sangat baik. Seharusnya tidak butuh banyak waktu untuk mencerna kreasi ini. Kamu dapat meningkatkan beberapa kekuatan dengan setiap poin. Sekarang orang-orang Xianting mendekat. Guntur juga harus pergi dari sini, setiap orang harus berkontribusi. Mendengar ini, saudari Sangguan yang mengangguk dan segera duduk untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Saudari Sangguan yang memiliki fondasi yang dangkal dan tidak bisa tinggal lama di kolam abadi, tetapi Su Qinger dan Su Yun berbeda. Su Yun memiliki keberuntungan dan kultivasi yang dalam, terutama kekuatan dan sihirnya yang abadi. Tidak mengherankan apa yang akan terjadi ketika dia memasuki kolam abadi. Su Qinger adalah reinkarnasi yang kuat dan memegang tubuh dewa. Mereka memasuki kolam abadi, sifat pengalaman jauh lebih kompleks. Ling Qingyu menarik napas, melihat ke dinding terowongan yang masih mengeluarkan suara keras, menghela napas, dan kembali ke kotak pedang. Sisanya terserah kamu, Su Yun. Aku harap kamu bisa melewati ini dengan lancar. Dong. Klik. Retakan itu semakin lama semakin besar, seperti sarang laba-laba. Seperti biasa, saudara perempuan Sangguan yang akan terkejut ketika dia mendengar langkah seperti itu. Pakar pengadilan abadi membuat pukulan yang begitu mengerikan. Suara itu saja bisa mengguncang 7 lubang dan berdarah. Tapi sekarang, dia tidak hanya tidak merasakannya, tetapi bahkan hatinya seperti air yang tenang, seolah-olah dia tidak akan peduli bahkan jika langit runtuh di luar. Perasaan seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Ranah dan kekuatan seperti itu juga merupakan kontak pertama. Saudari Sangguan yang memiliki gagasan di dalam hatinya yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya putih lagi, dan napasnya menjadi sangat anggun. Ledakan. Saat ini, penghalang di sisi terowongan telah benar-benar retak, dan celahnya selebar beberapa inci, dan kebisingannya masih meningkat. Sepertinya dalam setengah hari, orang-orang Xianting dapat memecahkan terowongan dan masuk ke sini. Saudari Sangguan yang menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia telah merasakan roh abadi dari para ahli Xianting. Dia sepenuhnya siap untuk menyebar di sepanjang celah. Menurut tren ini, mungkin dia harus menghadapi hal berikutnya sendirian. Meskipun dia mendapat bantuan dari Xianting, dia masih sangat gugup. Xianqi menyuntikkan banyak kekuatan yang kuat ke dalam dirinya, tetapi kekuatan Xianting datang saat ini. Bahkan binatang penjaga di luar tidak bertahan lama. Bagaimana dia bisa menghadapinya sendirian sekarang? Meskipun Xianqi ajaib, ia tidak begitu memberontak. Suara mendesing. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, ketika celah mencapai lebar jari aku, kolam peri terlahir kembali dan berubah. Melihat bagian atas kolam peri, cahaya warna-warni tiba-tiba jatuh dan langsung menyelimuti tubuh Su Qinger. Cahaya warna-warni, seperti keajaiban, mewarnai seluruh tempat kolam peri berwarna-warni, sangat indah. Saudari Sangguan yang menoleh dan tampak bahagia. Apakah tanda ini akan keluar? Jika kamu berhasil menyerap energi air Xianqi, orang-orang akan merosot dan kekuatannya melonjak. Mungkin kamu bisa mengandalkan cara ini untuk bertahan hidup. Cahaya itu bertahan lama, dan sangat kuat. Bebek adik Sangguan sedang menonton. Namun, melihat penghalang terowongan, dia lebih waspada saat ini. Di terowongan, pria berjubah merah telah terbang, karena Jenderal Lapis Baja berhenti menyerang terowongan saat ini. Melalui celah antara susunan pedang dan terowongan, mereka telah melihat perubahan internal. Satu orang terbang keluar dari kolam peri sebelumnya, dan sekarang cahaya warna naik lagi. Aku khawatir orang lain akan dilahirkan kembali dari kolam peri. Jenderal, kamu telah mengkonsumsi terlalu banyak kultivasi dan kekuatan fisik saat ini. Jika kamu buru-buru masuk seperti ini, aku khawatir kamu akan menderita kerugian. Kamu benar. Jenderal baju besi itu jelas takut, dan berkata dengan suara rendah, tunggu sebentar. Ketika aku memulihkan kekuatan aku, kita akan membunuh mereka bersama-sama. Mereka takut untuk berjaga-jaga, tetapi itu tidak masalah. Xianqi hanya bisa menampung paling banyak 3 orang. Aku pikir tidak ada orang di sekitar Xianqi, dan mereka mungkin hanya 3. Ada begitu banyak ahli Xianting, mengapa kita harus takut pada mereka sebagai badut belaka? 3. Pria berjubah merah bereaksi dan mengintip ke bawah matanya selama beberapa menit. Dia tercengang dan berkata, di mana Tuan Qijin? Aku belum melihatnya, ini kebanyakan kecelakaan. Sial. Jangan khawatir, orang-orang jahat ini akan mendapatkan hukuman yang pantas mereka terima. Hukum Xianting tidak mengizinkan siapapun untuk menantang. Jenderal Lapis Baja itu tenggelam, lalu mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya.
Cahaya warna di Xianqi masih sangat kuat, tidak seperti bebek saudara perempuan Sangguan, yang tidak akan bubar untuk waktu yang lama. Saudari Sangguan yang terobsesi dengan menonton cahaya warna-warni, tetapi dia melihat bahwa dalam cahaya warna-warni, sepertinya ada sosok peri seperti menari di dalamnya. Sosok itu anggun dan sangat indah, dan sutra berwarna-warni bergoyang dengannya, yang membuat orang mabuk. Perlahan-lahan, sosok itu tenggelam, menghilang ke dalam air kolam peri, dan berubah menjadi gambar mandi kecantikan. Sukinger di bagian bawah santai dan berdiri perlahan, tetapi matanya tidak terbuka, seolah-olah dia berada di bawah daya tarik. Sosok itu secara bertahap memasuki tubuhnya dan segera menghilang. Air kolam peri berangsur-angsur tenggelam, seolah-olah semuanya telah disuntikkan ke tubuh Sukinger. Kulitnya menjadi lebih cerah dan lebih putih, dan penampilannya menjadi lebih cantik. Bebek adik Sangguan tampak kabur. Melihat wajah kecil Sukinger yang cantik, adik bebek Sangguan merasa malu. Setengah dari air kolam telah sepenuhnya memasuki tubuh Sukinger, tetapi dia masih belum bangun. Sebaliknya, dia diam-diam meringkuk di dasar air kolam, seperti bayi. Tubuhnya masih bersinar, dan seluruh anak itu seperti permata. Bunyi letusan kecil. Saat itu, retakan mengerikan tiba-tiba datang dari dinding terowongan. Saudari Sangguan yang juga mabuk dengan kecantikan putranya, segera berbalik dan melihat ke sana, tetapi melihat sebuah lubang besar telah dibuka di dinding terowongan di sana, dan sejumlah besar sinar cahaya terbang keluar darinya dan jatuh tepat di tepi Xianqi. Segera, berkas cahaya menyebar, dan sesosok muncul di depan bebek saudara perempuan Sangguan. Orang-orang ini mengenakan baju besi dan memegang pedang. Mereka penuh dengan keabadian, mereka berkerumun dan segera memenuhi tempat itu. Sejumlah besar makhluk abadi terbang di langit. Bahkan pintu masuk terowongan diblokir oleh sejumlah besar makhluk abadi. Melihat ini, saudara perempuan Sangguan yang menjadi pucat dan dengan cepat memegang kotak pedang di tanah di tangannya. Sebuah pisau perang, langsung ke arahnya. Cahaya dingin meluap. Lepaskan perlawanan. Jenderal Lapis Baja menatap bebek saudara perempuan Sangguan yang dikelilingi dan berkata dengan lemah. 1126. Menghadapi pengepungan yang berat, wajah kecil saudara perempuan Sangguan yang penuh dengan keraguan. Dia diam-diam mengatupkan giginya dan melihat ke kolam peri. Sukinger masih berbaring di sana dengan tenang, seperti tidur, sementara bagian lain dari air kolam yang gelap dan kacau tidak bisa melihat Suyun untuk waktu yang lama. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mati berjuang. Bisakah kekuatan aku benar-benar bersaing dengan orang-orang ini? Ini adalah orang-orang dari Xianting. Bisakah aku benar-benar? Saudari Sangguan yang berpikir dengan gelisah. Dia dengan hati-hati melihat orang-orang di sekitarnya. Hampir semua pisau dingin ditujukan padanya. Sekelilingnya begitu ketat sehingga tidak ada lalat yang bisa terbang masuk. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Adik Sangguan, yang semakin cemas. Di bawah situasi saat ini, dia tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi Suyun dan Sukinger di air kolam. Melarikan diri. Tidak, aku bersedia mengorbankan hidup aku untuk menyelamatkan kamu untuk aku. Bagaimana seorang guru dapat meninggalkan murid-muridnya dan melarikan diri? Ambil. Jenderal Lapis Baja itu sepertinya tidak mau membuang waktu lagi. Dia mengangkat dan menurunkan tangannya dan berbisik. Ya. Dua di sebelah mereka segera minum, dan Swanner langsung berjalan menuju bebek saudara perempuan Sangguan. Tangan kiri mereka bersinar di hati mereka. Mereka berencana untuk langsung menyegel roh abadi bebek saudara perempuan Sangguan, sementara pisau di sisi lain telah diubah menjadi siksaan berantai untuk mengikatnya. Melihat ini, saudara perempuan Sangguan yang menggigit gigi Bei dan akhirnya tidak bisa menahannya. Dia langsung mengumpulkan ki abadi dan memukul kedua orang itu. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, dan tidak ada pilihan sama sekali. Bang-bang. Ki abadi pecah dari telapak tangannya. Kedua abadi tertangkap basah, dan bebek saudara perempuan Sangguan bergerak sangat cepat. Mereka langsung dipukul di bagian dada. Ki abadi yang tampaknya lembut memiliki kekuatan luar biasa. Mereka langsung merobek dada mereka. Mereka terbang terbalik, menjatuhkan beberapa orang, memuntahkan beberapa suap darah, dan langsung pingsan. Melihat adegan ini, saudara perempuan Sangguan yang tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, apalagi suatu hari dia bisa mengalahkan ahli Xianting dengan satu telapak tangan. Aku melakukannya hari ini. Aku melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Apakah ini kekuatan Xianqi? Apakah ini manfaat yang dibawa Xianqi kepada yang abadi? Tidak heran banyak makhluk abadi akan tergila-gila padanya. Tidak heran Xianting, yang selalu menyatakan dengan jelas dalam hal aturan abadi, juga akan melakukan hal-hal tercela untuk itu. Tanpa diduga, kolam peri ini benar-benar dapat mengubah seseorang. Saudari Sangguan yang menghela nafas, tetapi ini bukan waktunya untuk menghela nafas, karena pada saat perlawanannya, Jenderal Baju Besi di sana juga bergerak. Seperti angin kencang, dia bergerak dalam sekejap dan memotong langsung ke leher bebek saudara perempuan Sangguan dengan kecepatan kilat. Dia membuat pisau dengan satu tangan dan membelahnya secara langsung. Ki abadi di pisau itu diatur menjadi susunan dharma panjang yang aneh, yang sangat ganas. Pukulannya sangat keras, tetapi saudara perempuan Sangguan yang mendapat sumbu Xianqi, merasa bahwa pukulan itu sangat lambat di matanya. Itu adalah gerakan yang bisa bereaksi. Dia dengan cepat mundur untuk menghindari pukulan yang mengerikan itu.
Pada saat yang sama, dia memberikan tamparan backhand dan mengejutkan Jenderal Lapis Baja. Ya. Ketika telapak tangannya yang putih polos baru saja menamparkan dada Jenderal Lapis Baja, pria itu langsung terkejut dan jatuh ke kolam peri di belakang. Dia terkejut di mana-mana, seolah-olah telapak tangan itu baru saja mengenai dirinya sendiri. Mata saudara perempuan Sangguan yang melebar dan melihat baju besi pada Jenderal Baju Besi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ketika dia memukulnya dengan kekuatannya, armor itu langsung mengembalikan kekuatannya dan masuk kembali ke tubuhnya. Bisakah armor ini mengembalikan serangan musuh? Jika demikian, bagaimana kita bisa mengalahkan keberadaan ini? Saudari Sangguan yang terbatuk, dan sudut mulutnya menumpahkan darah. Tubuhnya bergetar dan berdiri, merasa pusing. Meskipun Xianqi telah meningkatkan kultivasinya yang mengerikan, itu membutuhkan proses pada akhirnya. Tidak peduli siapa yang tiba-tiba mendapatkan kekayaan yang begitu besar, dia akan berada dalam masa bingung dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Inilah yang terjadi dengan bebek saudara perempuan Sangguan saat ini. Jenderal Baju Besi mendengus dan berkata dengan ringan, bahkan jika kamu memiliki kekuatan Xianqi, apa yang dapat kamu lakukan? Tidak dapat mengubah akhirmu, ambil semuanya. Ya. Setiap orang harus minum, kemudian mereka bergegas dan memaksa Guan Mei yang secara langsung. Xianqi memblokir semua retretnya, tidak ada celah di sekitar. Semua orang datang dengan pisau. Bilahnya langsung diarahkan ke tangan dan kaki bebek saudara perempuan Sangguan. Melihat postur ini, itu secara mengesankan siap untuk memotong semua anggota tubuh bebek saudara perempuan Sangguan dan benar-benar menghancurkan perlawanannya. Saudari Sangguan yang melihat ini dan segera bersiap untuk melawan, tetapi sebelum dia mulai, tubuhnya tiba-tiba mengalami serangkaian pukulan berat. Orang-orang jatuh ke tanah lagi dan muntah darah. Pada pandangan pertama, itu adalah keajaiban yang diilhami oleh pria berjubah merah di kejauhan. Sihir yang dilakukan oleh pria ini diam-diam dan sangat sulit ditangkap. Jika kita tidak memprediksi lintasan sebelumnya, kita tidak akan tahu bahwa serangannya telah tiba. Melihat pria berjubah merah itu terkena, dia segera mengucapkan mantra lagi. Dengan lambaian telapak tangannya, ki abadinya dimobilisasi di telapak tangannya. Setelah drive, serangkaian ki abadi vakum memukul bebek saudari resmi lagi. Wajah saudara perempuan Sangguan yang sangat jelek. Orang-orang bergegas mendesak dinding gasifikasi abadi di tubuhnya untuk melawan. Dong 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 dong. Dinding ki abadi terus bergetar dan bergejolak. Wajah bebek saudara perempuan Sangguan sedikit putih. Dia merasa bahwa ki abadi di tubuhnya sangat bergejolak. Ini seperti dia dalam angin kencang dan ombak. Sulit untuk tenang. Aku tidak tahu kapan dia bisa bertahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak Sangguan yang menggigit giginya. Wus. Pada saat ini, sejumlah besar bila datang dari samping, dan saudara perempuan bebek resmi yang paling ganas bergegas. Sial, 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 dang. Bilahnya menghantam dinding abadi saudara perempuan Sangguan dengan keras. Penghalang itu bergetar dan menjadi semakin lemah. Wajah kecil bebek saudara perempuan Sangguan menjadi semakin pucat, dan rambut merah mudanya yang panjang menjadi redup. Lengannya berayun dengan lembut, dan roh peri yang meluap dari telapak tangannya menjadi semakin langka. Orang-orang sepertinya akan kehilangan pegangan, dan keringat manis jatuh dari dahinya. Setiap abadi di tempat kejadian memiliki kekuatan lebih dari 5 produk lingsuan abadi. Jika mereka ditempatkan di luar, mereka adalah pemimpin sekolah. Namun, sekarang, mereka bekerja sama untuk menangani saudara perempuan Sangguan yang tekanannya benar-benar tak terbayangkan. Klik. Akhirnya, retakan panjang muncul di dinding Xianqi, dan bebek saudara perempuan Sangguan tidak bisa tidak menumpahkan seteguk darah. Orang-orang tampaknya berada di ujung panah yang kuat. Dia bahkan tidak memasuki keberadaan peri lingsuan. Sungguh keajaiban bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu karena keanggunan kolam peri. Jika dia ingin melarikan diri dari sini, itu pada dasarnya tidak mungkin. Kamu perlu tahu bahwa bebek saudara perempuan Sangguan masih dengan tangan kosong, senjata ajaib yang dia pakai dan senjata ajaib yang diberikan Ao padanya. Dalam bentuk ini, tapi itu tidak berguna. Apakah kamu masih keras kepala? Jenderal Baju Besi bersenandung dingin dan tidak berkata apa-apa lagi, karena bebek saudara perempuan Sangguan tidak bisa bertahan lama. Memang. Setelah lebih dari 10 napas, bebek saudara perempuan Sangguan akhirnya tidak bisa mendukungnya. Dinding gas abadi retak semakin lama semakin pecah. Pada akhirnya, itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Bebek adik Sangguan bereaksi dengan cepat. Pada saat pecah, orang-orang berbalik, dan bila yang menekan dinding gas abadi langsung meledak. Hampir seketika, seluruh kolam abadi dipenuhi dengan kehancuran yang mengerikan, dan tempat saudara bebek Sangguan berada dipukul dengan lubang. Su Qinger, yang terbaring di tanah, juga terpengaruh. Tubuhnya terlempar dan jatuh tidak jauh. Melihat ini, saudara perempuan Sangguan yang sedang terburu-buru dan bergegas untuk memegang Su Qinger di tangannya. Qinger. Kakak Sangguan yang dengan gugup memeriksa seluruh tubuh si Su Qinger. Dia lega melihat bahwa dia tidak terluka. Tapi nada ini santai saja, dan segera, dia tiba-tiba mengangkatnya. Dia melihat bahwa orang-orang Xianting di sana bergegas lagi. Pada saat yang sama, orang-orang Xianting di belakang bebek saudara perempuan Sangguan juga memaksa mereka untuk datang dan mengelilingi mereka bolak-balik, tidak memberikan ruang sama sekali kepada saudara perempuan Sangguan. Dia melihat sekeliling, mengambil napas dalam-dalam dan merasa sangat lelah.
Dia ingin melawan lagi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia baru saja keluar dari kolam peri. Semuanya masih tidak stabil. Dengan banyak musuh, dia tidak dapat kembali ke surga. Maaf, Kinger, Tuan telah mencoba yang terbaik. Meskipun dia sangat tidak mau, inilah kenyataannya. Dia memeluk Su Kinger dengan erat, matanya penuh ketidakberdayaan dan keengganan. Ahli Xianting telah dipaksa untuk datang, satu demi satu, tanpa kelembutan dan belas kasihan sedikitpun. Saudari Sangguan yang menutup matanya. Dia tahu bahwa dia telah menjadi anak domba untuk disembelih. Dan pada saat kritis ini, Su Kinger, yang dipegang erat olehnya, tiba-tiba meledak menjadi lingkaran cahaya. Cahaya itu segera membungkus kedua orang itu. Cahaya tiba-tiba berubah menjadi benang sutra dan dengan cepat melukai mereka. Segera, mereka berubah menjadi kepompong besar dan terbungkus rapat. Bila orang-orang di sekitar Xianting datang dan langsung diserang oleh kepompong, itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Jenderal Lapis Baja dan pria berbaju merah tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dikatakan bahwa binatang penjaga di luar sering merosot ketika mereka dikalahkan. Setelah transformasi, kekuatannya lebih kuat dan menakjubkan. Melihat ini, apakah mereka akan merosot? Pria berbaju merah itu berpikir. Metamorfosis. Seharusnya tidak, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan kolam peri ini. Jenderal Armor berkata dengan dingin, tapi aku tidak peduli. Bahkan jika mereka menjadi kepompong, mereka tidak dapat melarikan diri. Letakkan di atasku dan hancurkan kepompongnya. Baik tuanku. Kerumunan berteriak dan memukul kepompong secara serempak. Tapi saat itu, air di kolam peri gelap di sebelah kolam tiba-tiba mengeluarkan suara. Semua orang pergi bersama dan menemukan bahwa sejumlah besar gelembung muncul di air yang gelap. Samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang terdengar dari dasar air. 1127. Hah. Wajah Jenderal Armor itu sedikit berubah dan berjalan menuju setengah pantai dengan pedang yang berat. Hong Yan, kamu bilang sebelumnya bahwa Xianqi hanya bisa menampung 3 orang, kan? Laporkan kembali ke Yang Mulia, ya. Pria berbaju merah dengan cepat memeluk tinju. Kedua wanita itu keluar dari kolam peri sebelumnya. Bagaimana dengan yang ketiga? Apakah masih di bawah air? Sebagian besar begitu, tapi mengapa setengah dari kolam ini masih gelap? Pria berjubah merah itu membungkuk dengan hati-hati, sedikit mengendus dan mengerutkan kening, tidak ada gas ajaib. Air di kolam ini sepertinya tidak tercemar oleh gas ajaib. Dikatakan bahwa Qi Jin diserang oleh iblis sebelumnya. Kemudian, menurut alasannya, itu harus iblis di bawah air. Ya, kenapa? Menurutmu kita bahkan tidak bisa membedakan iblis. Jenderal Lapis Baja mendengus dingin. Tidak, tuanku, bawahanku tidak bermaksud begitu, hanya. Jangan banyak bicara, aku pikir ada sejumlah kecil Qi Jin di sekitar sini, tetapi tidak ada jejak Qi Jin. Kemungkinan Qi Jin sudah mati dan itu adalah orang-orang di bawah kolam. Orang bukan iblis, tidak masalah apakah dia iblis atau bukan. Yang penting adalah Qi Jin mati di tangannya. Ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Jenderal Baju Besi melambaikan tangannya dan berkata, ada 2 kelompok orang. Satu kelompok menyerang kepompong dan menyeret 2 wanita ke dalam untukku, dan kelompok lainnya turun ke kolam untukku menangkap orang. Ketiga orang ini semua harus dibawa kembali ke Xianting dan menunggu pembuangan orang dewasa dari Xianting. Ya. Para ahli Xianting di sekitarnya harus minum, dan kemudian dengan cepat dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terus melancarkan serangan sengit ke kepompong besar, sementara kelompok lainnya langsung menuju Xianqi. Melihat ini, pria berbaju merah membuka mulutnya, tetapi dia berhenti berbicara. Satu orang mengucapkan mantra terlebih dahulu, menyimpan api panas di telapak tangannya, dan kemudian langsung mengenai air kolam yang gelap dengan tujuan memanggang air kolam. Tetapi, nyala api tampak sangat panas dan mengerikan, tetapi ketika mengenai air kolam, api itu menghilang dalam sekejap, dan tidak ada lagi suhu. Melihat ini, yang lain segera bergandengan tangan dan menyalakan api. Bola api yang lebih panas dan lebih mengerikan dari api sebelumnya muncul. Dengan upaya bersama dari semua orang, itu menghantam kolam peri. Mengi. Suara keras terdengar. Air di kolam peri gelap masih menggelegak, tetapi tidak turun setengahnya, juga tidak memiliki tanda riak. Tampaknya barusan bukan nyala api yang jatuh, tetapi pasir yang jatuh ke dalamnya. Apakah kamu membombardir air dengan api, tanah, atau bahkan mantra aneh lainnya, airnya tetap tidak berubah? Apakah kalian semua idiot? Sihir macam apa yang masih kalian lakukan? Tuanku ingin kalian turun dan menangkap orang. Wajah Jenderal Armor itu tiba-tiba terlihat jelek dan langsung berteriak. Para ahli pengadilan abadi itu mendengar suara dan saling memandang, tetapi mereka tidak berani turun untuk waktu yang lama. Apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu ingin aku masuk ke air sendiri? Jenderal Lapis Baja itu hampir marah dan meraung dengan marah. Melihat ini, pria berbaju merah dengan cepat memeluk tinjunya dan berteriak, Tuan, hentikan amarahmu. Ada juga alasan mengapa mereka tidak berani turun dengan gegabah. Dikatakan bahwa kolam abadi hanya dapat menampung 3 orang. Jika kamu masuk lebih, kamu akan menderita dari kekuatan kolam abadi. Sekarang hanya ada 1 orang di kolam. Apa yang kamu takutkan? Bisa. Berhenti bicara. Jika itu masalah besar, kirim saja 2 orang.
Jenderal baju besi itu benar-benar tidak sabar. Dia menunjuk langsung kedua ahli sianting di sana dan berkata, kamu. Dan kamu, turun. Ayo. Ya, Jenderal. Kedua orang sianting tidak berani menentang dan segera melompat keluar dari kolam. Tinja. Kolam hitam pernis dengan sejumlah besar gelembung memercikan air, dan keduanya jatuh langsung ke dalamnya. Tetapi, begitu keduanya jatuh ke dalamnya, air kolam segera bergejolak dan sejumlah besar riak mulai berayun. Tetapi tak lama kemudian, riak-riak itu menjadi tenang, air kolam menggelegak lagi, dan kemudian tidak ada gerakan lain. Semuanya seperti awal. Melihat pemandangan itu, semua orang di pantai menatap pemandangan aneh itu dengan takjub. Chen Sheng, Wu Xin, bisakah kamu mendengarku? Seorang ahli pengadilan abadi berteriak di dalam dengan ki abadi. Tetapi bahkan ketika mereka berteriak beberapa kali, mereka tidak mendengar jawaban dari dua orang yang melompat ke dalam kolam. Ini. Orang-orang di pantai memperhatikan kemungkinan keduanya, dan wajah mereka menyatu satu persatu. Orang-orang di kolam harus tetap menanggung kembalian air kolam peri. Umumnya, jika mereka benar-benar ingin turun, mereka harus segera menjemput orang, tetapi air kolam sangat aneh sehingga tidak yakin bahwa orang tersebut telah menyelesaikan transformasi atau mengatur cara apapun. Jika dua orang yang masuk ke dalam kolam tidak bergerak, mereka kebanyakan menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Aku takut aku terluka. Pria berbaju merah tiba-tiba tenggelam. Semua orang terdiam. Jenderal baju besi menjadi semakin marah. Dia menggigit giginya, memenuhi matanya dengan kemarahan yang tak terkendali, dan berteriak, bajingan. Bajingan. Begitu banyak orang, bahkan iblis kecil pun tidak bisa menerimanya. Bajingan. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan menatap air kolam yang gelap. Tangannya dengan cepat membuat segel. Roh peri misterius melayang di antara telapak tangannya. Segera, roh peri mulai mengembun menjadi pedang peri putih besar, melayang cepat di antara telapak tangannya, dan melihatnya minum. Pedang peri langsung membelah ke arah air kolam. Ledakan. Air kolam meledak dalam sekejap, dan langsung terbelah menjadi dua bagian oleh pedang ajaib. Itu menyebar ke kiri dan ke kanan, seolah-olah didorong secara paksa, dan orang-orang di bawah kolam juga muncul di depan semua orang. Ini adalah pria berjubah gelap. Wajah pria itu sangat pucat. Jubah di tubuhnya tampak sangat tipis, seolah-olah akan pecah kapan saja dan di mana saja. Tidak ada yang lain kecuali jubah ini. Saat ini, dia duduk bersila di dasar kolam, matanya terpejam, seperti bermeditasi, dan aku tidak tahu apakah dia menyadari hal-hal di luar. Itu orangnya. Jenderal lapis baja itu menatap Su Yun dengan mata bulat dan berteriak, naik. Berikan padaku, bawa orang ini, turunkan orang ini untukku. Melihat kemampuan Jenderal lapis baja, para dewa di bank semuanya terdemoralisasi. Setelah mendengar suara itu, mereka melompat ke dalam kolam. Wow! Sejumlah besar makhluk abadi mengalir ke kolam dan langsung menyerang Su Yun. Beberapa rantai besi juga mengikuti. Melihat postur ini, itu untuk mengikat Su Yun. Tetapi, tepat setelah lusinan abadi bergegas ke air kolam hitam pernis yang terpisah tiba-tiba menutup dengan cepat. Tidak hanya itu, bahkan ada sejumlah besar bunga air seperti cakar iblis di air kolam. Mereka langsung meraih keabadian yang dekat dengan mereka dan menyeret mereka masuk. Kotoran. Orang-orang sianting ini tidak punya waktu untuk menjaganya dan diseret. Apa yang sedang terjadi? Tolong, bantu aku. Ah, ada apa? Apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Orang-orang ini terus berjuang di kolam peri, dan suara mereka meledak, tetapi tangisan mereka tidak berlangsung lama. Mereka diseret ke dalam air kolam satu persatu, dan kemudian mereka tidak bisa melihat orang lagi. Air kolam bergejolak untuk sementara waktu, dan segera kembali tenang. Setelah beberapa saat, banyak gelembung muncul di permukaan kolam, tetapi mereka tidak bisa melihat setengah orang lagi. Kali ini, bahkan Jenderal baju besi pun terdiam. Dia menatap kolam yang gelap dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Kolam peri sangat sepi. Tidak ada yang pernah melihat pemandangan aneh seperti itu. Orang-orang sianting yang turun ke kolam semuanya ahli di atas 5 tingkat abadi Lingxuan. Bahkan Dewa Lingxuan, bukankah seharusnya begitu mudah untuk membunuh begitu banyak master dengan lebih dari 5 tingkat Lingxuan abadi? Apa yang sedang terjadi? Orang ini seharusnya tidak menyelesaikan transformasi Xianqi. Mengapa fenomena ini? Orang-orang merasa napas mereka sesak. Pria berjubah merah itu mungkin yang pertama bereaksi. Dia bergegas ke Jenderal lapis baja dan berteriak dengan suara rendah, Tuan, pria ini tidak biasa. Aku khawatir kita tidak bisa berurusan dengan pria ini. Sebaiknya kita pergi dengan cepat, bertahan di luar, dan memberitahu orang dewasa di atas sebagai sesegera mungkin, sehingga mereka dapat mengirim ahli untuk membantu. Mendengar ini, Jenderal Armor menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, untuk memenangkan kesempatan ini untuk melakukan pelayanan yang berjasa, aku secara khusus meminta perintah dari semua orang dewasa dan membawa semua orang aku keluar, tetapi sebagai imbalan untuk hasil seperti itu. Bagaimana caranya? Bisakah aku berdamai? Tapi hal-hal benar-benar di luar imajinasi kita. Jika kita masih kusut seperti ini, siapa yang tahu kecelakaan seperti apa yang akan terjadi? Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Pria berjubah merah itu berkata tanpa daya. Hanya iblis. Apa maksudmu tidak ada yang bisa dilakukan? Jenderal lapis baja itu menggigit giginya dan jelas tidak mau menyerah.
Tuanku. Tak perlu dikatakan, jika kamu takut, pergi dulu. Ini. Doodle, coret-coret, coret-coret, coret-coret. Pada saat ini, air kolam hitam yang berkilauan tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Mereka mengikuti gengsi, tetapi mereka melihat bahwa air kolam yang gelap mulai turun perlahan, seolah-olah sedang diekstraksi. Melihat pemandangan ini, semua makhluk abadi di sekitar mengayunkan pedang mereka ke kolam peri. Jenderal Lapis Baja itu juga memegang pedang tebal itu dengan erat dan tampak seperti musuh yang hebat. Kemudian aku melihat bahwa air kolam jatuh lebih rendah dan lebih rendah, semakin sedikit, dan akhirnya menghilang sepenuhnya, yang sepenuhnya diserap oleh orang yang duduk di dasar kolam. Ketika tetes air terakhir di kolam diserap oleh pria itu, pria yang duduk itu juga bergerak. Dia langsung membuka matanya dan melihat orang-orang Sianting yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di sebelah Sianci. Mulutnya yang kering menunjukkan senyum ganas. 1128. Dia berbaring, melirik orang-orang di sekitarnya, dan perlahan berdiri dengan senyum ganas dan aneh. Jubahnya yang tampak tipis tiba-tiba menebal dan langsung menutupi wajahnya yang pucat. Kulitnya sangat putih, hampir tanpa setengah warna darah. Ketika orang-orang berdiri, tanah di sekitarnya tiba-tiba memutar angin puyuh yang hebat, bergegas ke atas dengan momentum yang luar biasa, dan langsung menuju ke langit melalui penghalang. Dia segera diselimuti oleh napas gelap. Itu bukan gas ajaib, dan sepertinya sangat ajaib. Napasnya dingin, dan ada perasaan yang tak terkatakan. Tampaknya ketika dia dekat dengan nafas, jiwanya akan ketakutan. Jenderal Lapis Baja itu menatap sosok yang dikelilingi oleh bau gelap. Dia bisa merasakan bahwa pria ini berbeda dari dua wanita sebelumnya. Kekuatannya tidak terlihat sama sekali, dan nafasnya sangat berbeda dari kolam peri. Kolam peri seharusnya menjadi hal yang ajaib dan suci, tetapi bagaimana kolam peri bisa begitu kotor kali ini? Ki yang berputar ini tidak berlangsung lama seperti sebelumnya. Kemudian langsung menembus ke tubuh pria itu dan menghilang. Ketika melihat pria itu lagi, kulitnya menjadi semakin putih, tetapi pupil matanya sangat gelap. Ini seperti dua sumur tanpa dasar. Begitu banyak orang. Apakah mereka semua orang Sianting? Keterampilan Sianting kali ini tidak sedikit. Ada baiknya membiarkan begitu banyak orang datang. Dengan senyum ganas, Suyun berjalan langsung di luar kolam peri. Melihat pria ini keluar dari kolam peri, orang-orang Sianting di tepi sungai semua mundur dan menatap pria darat dengan tatapan ketakutan. Orang-orang memegang pisau panjang itu dengan erat, roh abadi telah didesak, dan sejumlah besar mantra gulir telah mengunci pria yang muncul. Jenderal Lapis Baja dan pria berjubah merah saling memandang, dan mereka bisa melihat kejutan tak terkendali di mata masing-masing. Berhenti. Melihat Suyun di pantai dan datang langsung ke sini, Jenderal Baju Besi itu segera berteriak. Namun, kata-katanya tidak memainkan peran sedikit pun. Suyun sepertinya tidak mendengar dan terus berjalan ke depan. Mata gelapnya menatap Jenderal Baju Besi. Pada saat ini, dia merasa bahwa ini bukan sepasang mata, tetapi sepasang mulut rakus yang mengerikan, seolah-olah akan menelannya. Aku menyuruhmu berhenti. Apa kau tidak mendengarku? Melihat bahwa orang ini tidak mendengarkan bujukan, Jenderal Baju Besi itu sangat marah. Dia segera mengambil pedang yang berat dan menebas langsung ke Suyun di dekatnya. Pedang berat itu menggulung tekanan yang mengerikan seperti runtuhnya langit, menghancurkan jiwa orang. Orang-orang Sianting di sekitar tidak tahan dengan kekuatan yang dibawa oleh pukulan ini dan mundur satu demi satu. Pria berjubah merah itu tampak terkejut dan melihat serangan Jenderal Lapis Baja. Meskipun dia tidak begitu memahaminya, dia melihat bahwa serangan itu adalah serangan tergesa-gesa yang diluncurkan oleh Jenderal Lapis Baja dengan tergesa-gesa. Dia panik. Pria berjubah merah itu tercengang. Dia bisa melihat apa yang dipikirkan Jenderal Lapis Baja saat ini. Bagaimanapun, dia telah mengikutinya selama beberapa waktu. Bagaimana mungkin dia tidak menyentuh orang seperti itu yang tidak jauh di dalam kota? Namun, pria berjubah merah itu tidak menyalahkan Jenderal Armor atas penampilannya saat ini, karena meskipun dia adalah orang lain, dia mungkin akan panik dalam kasus ini. Karena pria di depannya benar-benar aneh. Bau gelap yang melayang di sekitarnya bukanlah gas ajaib sama sekali, dan gas perinya sendiri tidak dapat diperhatikan sama sekali. Apakah pria ini pria iblis yang disebutkan sebelumnya? Apakah ada kesalahan? Mungkin orang ini sama sekali bukan iblis, tetapi orang-orang itu melakukan kesalahan. Ketika pedang tebal itu mengenai Suyun, pria berjubah merah itu berpikir, tetapi idenya belum berakhir. Pedang tebal di sana sudah meledakkan Suyun. Dong! Itu adalah suara yang membosankan dan menyedihkan. Itu seperti kepalan tangan yang sangat kuat menghantam dinding yang sangat tebal. Namun, tinju itu tidak menghancurkan dinding, dan bahkan retakannya tidak bisa dikeluarkan. Seolah-olah kekuatan kepalan tangan disuntikkan ke bagian dalam dinding, seperti batu yang tenggelam ke laut dan menghilang tanpa jejak. Pedang itu mengenai bahu kanan Suyun. Tetapi, pedang mengerikan itu mengenai bahunya, tapi dia tidak terbelah. Bilah yang ramping dan tajam itu tampaknya palsu. Itu tidak bisa masuk ke bahu Suyun sama sekali, apalagi memotong sedikit bulu. Mungkin bahkan tidak bisa memotong jubah yang menutupi Suyun. Pedang apa ini? Suyun menoleh, mengulurkan tangannya dan membelai pedang besar dan berat itu, lalu mengulurkan jari dan memantul pada pedang. Dang! Suara gendang telinga pecah, dan kekuatan runtuh alam semesta menembus ke dalam pedang tebal yang besar.
Jenderal Lapis Baja menemukan bahwa lengannya patah hampir dalam sekejap, dan pedang itu berlari tak terkendali ke kerumunan Xianting di dekatnya. Ruang di tempat ini sempit. Selain itu, terowongan ini juga penuh dengan orang-orang Xianting. Sudah terlambat bagi semua orang untuk mengungsi. Dalam sekejap, pedang berat ini seperti memotong gandum. Ini memotong sepotong pinggang orang dalam sekejap. Kultivasi, pertahanan, kekuatan fisik, dan senjata sihir mereka hampir sia-sia. Didorong dengan paksa, pedang tebal ini memotongnya hampir seperti tanah tak bertuan. Darah memercik, dan orang-orang yang terpotong jatuh ke tanah. Xianqi kering segera dikumpulkan oleh banyak darah. Melihat ini, pria berbaju merah dan Jenderal Lapis Baja hampir kehabisan akal. Mereka menatap Suyun, tetapi melihat tangan Suyun berubah menjadi cakar gelap. Cakarnya seperti cakar iblis, kuat dan kuat. Bagian belakang ditutupi dengan sisik gelap. Kelima cakar itu ramping. Sejumlah besar gas aneh melayang di antara lima cakarnya seperti peri. Apa-apaan ini? Apakah dia iblis? Apakah itu iblis? Jenderal Lapis Baja itu hampir mengaum. Ketika orang-orang di terowongan melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jika bahkan Jenderal Baju Besi tidak bisa melawan orang ini, maka mereka bisa mengambil orang ini sendirian. Dia telah sepenuhnya diubah oleh Xianqi. Dia memiliki kekuatan puncak. Kita tidak bisa menjadi musuhnya lagi. Kita tidak bisa menjadi lawannya lagi. Pergi, pergi. Pria berjubah merah itu akhirnya melihat situasi saat ini. Wajahnya sangat jelek dan meraung di bagian atas suaranya. Orang-orang Xianting di luar mendengar suara itu dan bergegas pergi satu persatu. Mereka tidak berani maju sama sekali. Jenderal Baju Besi itu menatap Suyun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Kakinya hampir lembut. Pada saat ini, dia tampaknya telah kehilangan semangat juangnya. Aku tidak tahu mengapa, meskipun napas yang dikeluarkan oleh pria di depannya tidak luar biasa, dia memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Ketakutan ini datang langsung dari lubuk hatiku. Siapa kamu? Akhirnya, Jenderal Baju Besi tidak bisa lagi menahan rasa takut ini dan bertanya langsung. Kamu peduli siapa aku? Suyun tersenyum lembut, mengulurkan tangannya dan meraihnya ke wajahnya. Tinju serigala melolong. Jenderal Baju Besi dengan cepat meninju, dan ki abadi itu kejam. Tapi pukulan itu mengenai telapak tangan Suyun. Klik. Tinju dibungkus. Jenderal Baju Besi itu tertegun sejenak dan tidak melihat tindakan Suyun sama sekali. Setiap gerakannya tidak hanya sangat cepat, tetapi juga tidak akan menyebabkan getaran kiperi di udara, yang bahkan tidak bisa dirasakan orang. Tiba-tiba, rasa sakit yang menyayat hati muncul dari kepalan tangan. Lihatlah lebih dekat, ternyata tinju kirinya dihancurkan oleh Suyun. Melawan apa? Suyun berkata sambil tersenyum. Suaner langsung meraih kepala Jenderal Lapis Baja dan membawanya. Jenderal Lapis Baja ingin berjuang, tetapi sekarang tangannya terbuang sia-sia, dan ki abadinya tidak berpengaruh pada Suyun. Perjuangan itu sia-sia. Dia menatap Suyun di depannya dengan mata ketakutan. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa berbicara. Dia merasa bahwa telapak tangan Suyun mulai memaksa, dan Jenderal Lapis Baja itu gemetar hebat. Dia menggelengkan kepalanya dengan liar, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan tangan besi yang memegang kepalanya. Terakhir. Puff. Kepala Jenderal Lapis Baja itu seperti semangka, yang langsung dihancurkan dan meledak. Cairan merah dan putih bercampur menjadi satu dan memercik ke seluruh pria berjubah hitam. Dia masih tersenyum jahat dan aneh itu, menendang mayat di tanah ke kolam peri, dan kemudian bergegas ke orang-orang Xianting di sekitar yang siap untuk mengungsi. Orang-orang Xianting itu berlarian seperti lalat tanpa kepala. Suyun seperti serigala lapar yang melompat ke domba. Dia langsung mulai membunuh dengan liar. Dia tidak menggunakan senjata. Seluruh orang tampaknya telah berubah pikiran. Dia tertawa keras dan membunuh orang-orang Xianting dengan ganas. Orang-orang Xianting tidak punya waktu untuk mengungsi. Suyun menangkap mereka dan merobeknya. Dia melemparkan tubuh yang rusak ke kolam Xianqi. Lari-lari. Orang-orang Xianting ini melihat bahwa Jenderal Lapis Baja itu dipenggal. Mereka tahu bahwa pria ini tidak bisa menghadapinya sama sekali dan harus melarikan diri. Pada saat ini, pria berjubah merah tidak punya waktu untuk mengurus orang lain. Dia berbaur dengan kerumunan dan dengan panik mendorong keluar. Terowongan kecil itu langsung dipadati oleh orang-orang Xianting. Kenapa kamu ingin melarikan diri? Bukankah kamu di sini untuk menangkapku? Suyun mendengus dan tersenyum. Tiba-tiba, tubuhnya melompat ke rambut seperti cahaya hitam halus, langsung meluncur ke terowongan, melewati kerumunan dan muncul di luar terowongan. Dia langsung meraih beberapa orang Xianting di luar, mengerahkan seluruh kekuatannya dan melemparkan mereka ke dalam. Orang-orang Xianting itu tidak punya waktu untuk menanggapi. Mereka hampir tidak melihat ketika Suyun muncul, jadi mereka ditangkap olehnya dan melemparkannya ke terowongan. Kekuatan teror membuat mereka tidak dapat menggunakan ki abadi untuk melawan, tetapi ketika mereka menabrak terowongan, kekuatan itu menyebar, dan tubuh orang-orang yang terkena langsung hancur. Lebih dari 10 orang Xianting terbunuh di tempat, tubuh mereka meledak, dan darah segar memercik ke seluruh mulut terowongan. 1129. Dengan lolongan yang terus-menerus, Suyun hampir mengubah tempat ini menjadi api penyucian. Dia tampaknya menganggap orang-orang Xianting ini sebagai mangsa.
Mereka yang ingin melarikan diri terlebih dahulu langsung ditarik kembali olehnya dan dimasukkan ke dalam terowongan. Tindakannya sangat kasar. Orang-orang yang dia masukkan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, dan hanya ada sedikit orang yang hidup di pintu masuk terowongan. Mereka hampir seperti genangan daging busuk. Jiwa mereka ingin meluap, tetapi dia memaksa mereka kembali secara langsung dengan sihir. Saat ini, kecepatan dan kekuatan Su Yun telah mencapai kondisi mengerikan yang tidak dapat dijelaskan oleh makhluk abadi, dan dia tidak menggunakan banyak ki abadi di tubuhnya, dan aku tidak tahu apa itu. Pria berjubah merah itu melihat ke mulut terowongan yang dipenuhi dengan daging yang pecah dan gemetar tajam. Meskipun nafas pihak lain tidak terlihat seperti gas ajaib, dia juga mengenal orang ini. Dia adalah iblis sejati, atau iblis. Su Yun pertama-tama membuang orang-orang abadi yang melarikan diri di luar. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan berlari. Setiap kali dia berlari ke pintu masuk terowongan, dia bisa menangkap yang abadi. Orang dari 5 kelas lingsuan abadi seperti anak ayam di tangannya. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada cukup banyak orang di pintu masuk terowongan. Hampir setengah dari orang yang dibawa oleh Jenderal Lapis Baja dihancurkan atau diblokir di terowongan. Situasi saat ini seperti neraka bagi mereka. Melihat dinding terowongan, yang berangsur-angsur gelap dan tidak transparan, pria berbaju merah itu menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan akhirnya berencana untuk menyerah. Ini mungkin hari kiamatnya, dan tempat Xianqi yang dirindukan semua orang abadi mungkin menjadi kuburan mereka hari ini. Bisakah kamu mengirimkan pesan ke Xianting? Pria berbaju merah menarik napas dalam-dalam, menoleh dan bertanya. Sebelum berita itu dikirim, tuanku tidak mengizinkan kami mengirimkannya. Katakan padaku dia bisa mengambil pencuri ini. Sekarang dia sudah mati, dan kita akan dibunuh olehnya. Pria berjubah merah itu berkata dengan suara rendah, ini adalah akhir dari masalah ini. Kita tidak punya cara untuk hidup. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memberitahu semua orang dewasa di Xianting tentang segala sesuatu di sini dan membiarkan mereka datang secepat mungkin. Mungkin untuk membersihkan pria keji ini. Tapi kita tidak punya jalan keluar, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan ke Xianting? Jika kamu bisa keluar, bagaimana bisa begitu? Seorang pria Xianting di dekatnya terengah-engah. Meskipun tidak ada cara untuk hidup, bukan berarti tidak ada jalan. Pria berjubah merah itu gemetar dan mengeluarkan seruling tipis dari tas luar angkasa. Dia mengambil napas dalam-dalam, matanya redup dan tidak ada amarah. Melihat ini, yang lain kehilangan suara dan berkata, seruling tongsin. Seruling ajaib yang dapat menyampaikan pikiran terakhir di hatimu. Hal ini muncul dan memberi semua orang kenyamanan terakhir. Dia melihat pria berjubah merah mengangkat seruling, menghabiskan sisa kekuatan terakhir, dan langsung memasukkannya ke dalam hatinya. Oh! Hati ditusuk oleh seruling. Darah tumpah dan langsung mewarnai mulut seruling menjadi merah. Tubuh pria berjubah merah itu mekar dalam lingkaran cahaya merah, dan matanya berangsur-angsur tertutup. Suara mendesis. Pada saat ini, lubang terowongan terbuka lebar, dan tekanan udara yang mengerikan jatuh dari langit dan berguling langsung ke dalam. Xianting. Aula hukum. Chen Xinseng berdiri di bawah aula dan duduk di kiri dan kanan. Tidak banyak menteri utama di sini hari ini, tetapi mereka dapat berbicara. Orang-orang yang duduk di atas adalah utusan Suan tingkat ketiga yang secara langsung mengatur utusan tingkat 4 ini. Chen Xinseng, apakah semua yang kamu katakan benar? Orang dewasa di atas mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Laporkan kembali kepada Yang Mulia, apa yang dikatakan Xinseng itu benar sekali. Xinseng benar-benar tidak tahu sepotong kain itu, dan aku tidak tahu siapa yang menaruhnya di pavilion budidaya Xinseng. Chen Xinseng berkata dengan tulus. Pria di atas berpikir sejenak dan berkata dengan ringan, mahasiswa baru, kamu telah bekerja di bawah aku. Aku masih tahu karakter kamu. Aku pikir kamu adalah pelaku pertama dan tidak akan meminta pertanggungjawaban kamu. Bagaimanapun, orang sudah mati. Dan mereka yang harus dihukum. Mari kita buat besar dan kecil. Terima kasih, tuanku. Chen Xinseng dengan cepat berlutut dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, masalah kain merah harus dipelajari secara mendalam. Meskipun pengadilan peri besar, itu tidak boleh membiarkan mata-mata masuk. Kamu datang ke Xianting untuk bertindak liar. Jika cerita ini tersebar, bagaimana bisakah kita berdiri di Xianting? Masalah ini harus segera diakhiri. Jangan khawatir, Pak, biarkan murid baru yang melakukannya. Murid baru harus memberikan penjelasan kepada orang dewasa dalam waktu 10 hari. Kata Chen Xinseng cepat. Bagus, aku masih bisa mempercayaimu. Kata orang dewasa di atas. Dia bangkit dan ingin bergerak. Kali ini, pemimpin mempercayakan aku dengan masalah Xianqi, jadi aku tidak bisa membuat kesalahan. Qi Jin telah mengalami beberapa masalah, tapi aku percaya Hong Yan dan mereka akan menyelesaikannya dengan lancar. Sisi Xianqi telah diatur dengan benar, dan aku harus mulai. 4 utusan peringkat di sekitar segera berdiri, memeluk tinju mereka dan berteriak dengan hormat, selamat kepada Duta Besar Xiang Longxuan. Suaranya sangat rapi, dan tidak ada yang berani menunjukkan setengah tidak hormat. Xiang Long melirik kerumunan, wajahnya yang bermartabat menunjukkan sedikit kepuasan. Dia membalikkan tangannya dan berjalan ke bawah. Tanpa diduga, tidak lama setelah dia melangkah keluar, semburan langkah kaki yang cepat datang ke sini.
Dia melihat bulan pembunuhan dari Kementerian Hukuman memegang seruling dan bergegas ke sini. Melihat ini, semua orang melihatnya bersamaan. Bahkan sebelum bulan siap memberi hormat, dia berlutut dengan satu lutut dan memegang seruling di kedua tangan. Xianglong menatap Killing Moon di depannya. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, membunuh bulan. Ada apa? Laporkan kembali ke Yang Mulia, ada berita penting dari Xianqi. Membunuh bulan mengatupkan gigi peraknya, dan suaranya yang tajam menjadi sangat berat. Berita mendesak. Apakah seruling ini berita mendesak? Xianglong mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, Sa Yue segera menjelaskan, laporkan kembali kepada Yang Mulia, ini adalah seruling Tongxin. Ada dua pasang seruling Tongxin, yang digunakan untuk mengirim pesan. Pasangan lainnya ada di Hongyan, mitra kultivasi ganda dari Sa Yue. Baru saja, seruling Tongxin Hongyan mengirim kata-kata terakhir di hati Hongyan. Chong Hong telah meninggal, Qi Jin juga mengalami kecelakaan, dan sekarang mereka telah dipaksa mati oleh pihak lain. Aku khawatir tidak ada jalan keluar, Pak. Tim yang dipimpin oleh Qi Jin dan tim yang dipimpin oleh Chong Hong semuanya hancur. Berbicara tentang ini, suara membunuh bulan bergetar dan sedih, tetapi dia tidak sedih tentang kekalahan Xianting, tetapi tentang kematian tragis dari mitra kultivasi gandanya. Dia tidak tahu bagaimana orang lain, tetapi dari nafas pada seruling Tongxin yang semakin lemah, dia tahu bahwa Hongyan telah pergi. Kata-kata membunuh bulan jatuh ke tanah, dan hukum diam. Sepasang mata semua menatapnya, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang melakukan tindakan berlebihan, semua orang seperti patung, berdiri di tempat, tidak bergerak. Hal yang sama berlaku untuk Sa Yue. Dia menundukkan kepalanya dan sepertinya menunggu. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Apakah beritamu benar? Xianglong sedang berbicara. Benar sekali. Jika demikian, Xianting kami kehilangan beberapa utusan dan sejumlah besar personel Xianting. Setelah masalah ini menyebar, status Xianting akan terguncang dan pengaruhnya akan sangat luas. Aku harap kamu tidak berani menipu aku. Xianglong tampak berat dan berkata, izinkan aku bertanya, siapa yang melakukannya? Bawahanku tidak tahu. Membunuh bulan menggelengkan kepalanya, Hongyan tidak tahu apakah pihak lain itu ada, tetapi pasti pihak lain hanya memiliki satu orang. Sendiri. Wajah Xianglong langsung tenggelam. Semua utusan di sekitar ketakutan. Jika pihak lain hanya satu orang dan berurusan dengan begitu banyak ahli Xianting, tidak ada keraguan bahwa pihak lain harus menjadi orang di ranah Dewa Lingxuan. Keberadaan ranah Dewa Lingxuan bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh utusan 4 peringkat. Kamu mulai sekarang, pimpin pasukan Xianting kami ke Xianqi, selidiki tempat kejadian, blokir pintu masuk dan keluar Xianqi, dan jangan pernah biarkan siapapun selain Xianting masuk dan meninggalkan tanah Xianqi. Kata Xianglong. Ya, setiap orang harus minum. Aku akan segera melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia, dan kemudian orang khusus akan menanganinya. Selain mengendalikan Xianqi, kamu juga memiliki tugas lain, yaitu mengawasi pencuri yang membunuh Xianting kita. Masih di sana dan menemukan kamu datang, dia akan melarikan diri. Kamu harus mengirim seseorang untuk mengikutinya dan mencari tahu siapa dia. Selain itu, kita harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan jiwa orang-orang Xianting yang mati itu, jika mereka masih ada di sana. Xianglong Youdao. Semua orang mengangguk dengan serius. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, aku khawatir Xianglong bukan satu-satunya yang akan sial. Mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Bagaimanapun, Xianglong bertanggung jawab atas masalah Xianqi. Pergi dan bekerja. Xianglong berkata dengan lemah, dan Suaner berkata untuk membunuh bulan, bunuh bulan, ikut aku dan lihat orang dewasa. Katakan dan lanjutkan. Membunuh bulan melihatnya, menahan kesedihan dan segera mengikutinya. Yang lain juga berpencar, masing-masing sibuk. Ketika dia keluar dari aula hukum, wajah Xianglong selalu muram. Dia berjalan maju perlahan dan tidak senang dengan tangan di belakangnya. Orang-orang di jalan memberi hormat padanya seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia hanya melihat ke depan, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Bunuh bulan tidak tahu apa artinya Xianglong. Jika dia ingin bertemu seseorang, tidak akan ada orang lain kecuali utusan Orde Kedua. Tapi membunuh bulan adalah utusan urutan keempat. Biasanya tidak mungkin untuk melihat utusan tingkat kedua, dan utusan tingkat kedua tidak akan melihatnya. Kemudian, Xianglong ingin mengatakan sesuatu padanya sendirian. Benar saja, mereka berjalan melewati koridor dan Xianglong berhenti. Dia berdiri sejenak, lalu berbalik dan menatap bulan. Setelah Hongyan mengirimimu pesan, bukankah kamu memberitahu orang lain tentang itu? Tidak, Sa Yue segera menggelengkan kepalanya. Baiklah, izinkan aku bertanya, apakah Hongyan memberitahu kamu bahwa air di Xianqi masih ada? Air Xianqi. Bunuh bulan Leng-Leng, berpikir sejenak, tiba-tiba menghadapi fusi. 1130. Melihat ekspresi membunuh bulan, Xianglong segera mengerti. Sepertinya air Xianqi belum terselamatkan. Wajah Sa Yue luar biasa pucat, lengannya gemetar, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Xianqi sangat penting bagi Xianting. Xianglong dipercayakan dengan tugas Xianqi, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk mengolah orang kepercayaan. Selama dia bertanggung jawab atas Xianqi, dia pasti akan memiliki kuota yang direkomendasikan. Faktanya, kepala sekolah masih memiliki kekuatan pengambilan keputusan untuk memutuskan siapa yang memasuki Xianqi.
Untuk berdiri lebih stabil di Xianting, kali ini Xianglong juga menghabiskan banyak usaha, mengeruk hubungan antara semua pihak dan memenangkan tugas. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa perubahan seperti itu telah terjadi di Xianqi, dan begitu banyak orang Xianting telah meninggal. Sebenarnya, masih ada ruang untuk menyimpan semua ini. Lagi pula, ada banyak makhluk abadi yang mengidamkan Xianqi, dan segala jenis keberadaan adalah mungkin. Namun, jika air Xianqi sudah habis, dia tidak bisa menjelaskan ke atas terlebih dahulu. Katakan saja dia merencanakan begitu banyak dan membayar begitu banyak, tetapi pada akhirnya, itu bukan apa-apa. Bagaimana dia bisa berdamai? Siapa sih yang ingin membuat masalah denganku? Xianglong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah. Meskipun dia tidak banyak berubah di permukaan, terlebih lagi, dia semakin merasa bahwa Xianglong sangat marah. Bunuh bulan. Ya. Jangan beritahu siapapun tentang itu, tahu. Kita harus menahan masalah ini sebentar dan menunggu aku untuk menanganinya. Ketika hasilnya keluar, aku secara pribadi akan mengumumkannya di Xianting. Taati perintahmu, bunuh bulan. Ya. Xianglong mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik dan berjalan pergi. Dia merasa lega ketika dia pergi. Entah bagaimana, dia sedikit gelisah. Xianglong adalah utusan Orde Ketiga. Masalah ini masih berdampak besar padanya. Membunuh bulan menatap punggung Xianglong, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju kultivasinya. Xianting tampak tenang, tetapi sebenarnya ada awan yang bergelombang, dan Xianqi tidak damai saat ini. Meskipun Xianting misterius dan kuat, itu bukan dinding kedap udara. Berita bahwa Xianting telah mengunci posisi Xianqi telah menyebar luas dalam beberapa hari ke depan. Semakin banyak makhluk abadi yang secara langsung menargetkan Xianting. Dalam terang dan gelap, Xianting telah diganggu oleh makhluk abadi dari semua sisi dalam beberapa hari ini. Namun, saat ini, fokus Xianting adalah menyelesaikan masalah di sisi lain Xianqi. Meskipun Xianglong mengatakan bahwa dia ingin melaporkan kepada orang dewasa di atas dan meminta mereka untuk membuat keputusan, dia tidak mengungkapkan masalah itu pada akhirnya, dia juga tidak membicarakannya dengan anggota Xianting dari departemen lain. Dia mempersiapkan dan langsung memimpin semua elitnya dan para ahli yang ditugaskan kepadanya oleh tingkat tinggi Xianting untuk bergerak menuju posisi Xianqi. Jika air di Xianqi masih ada, semuanya bisa diselamatkan, tapi sekarang air di Xianqi sudah hilang. Jika dia naik dan melaporkan seperti ini, dia bisa membayangkan hasilnya. Oleh karena itu, Xianglong memutuskan untuk menangani masalah ini dengan benar terlebih dahulu, dan kemudian melaporkannya ke atas. Karena sudah selesai, yang bisa dia lakukan bukanlah mengubah, tetapi memulihkan kerugian sebanyak mungkin. Namun, Xianglong tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Xianqi. Terowongan, yang seharusnya berkilauan dan tembus cahaya, sekarang benar-benar merah darah. Ada bau darah yang kuat di udara yang bisa membuat makhluk abadi pingsan. Ada daging yang rusak di tanah dan dinding. Ada jiwa-jiwa yang menangis di mana-mana di udara. Pemandangannya sangat menyedihkan, seperti api penyucian. Di pusat api penyucian, di mana makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya seharusnya menjadi gila, pada saat ini, telah diairi dengan banyak darah. Kotak pedang tak terbatas jatuh di sisi kolam peri. Orang-orang di kotak pedang melihat sosok yang berdiri di tepi kolam peri melalui kotak pedang, dan mata mereka penuh dengan kerumitan. Kepompong yang dibentuk oleh bebek saudara perempuan Sangguan dan Sukinger masih jatuh di sisi kanan. Sukinger dalam kepompong masih seperti tidur, tak bergerak dan meringkuk tubuhnya. Tubuhnya ditutupi dengan semburan halo. Halo ini terus mempertahankan keberadaan kepompong, tetapi bebek saudara perempuan Sangguan di dalamnya tidak tidur. Dia tetap terjaga sepanjang waktu. Dia memeluk Sukinger dengan erat dan menatap matanya, melalui celah kepompong, lihat semua yang ada di luar. Apakah itu benar-benar Suyun? Dia berbisik, pandangan yang hilang, matanya kosong, dan wajah kecilnya sangat pucat. Dia secara alami melihat apa yang telah dilakukan Suyun di luar. Dia tidak percaya bahwa makhluk abadi yang tinggi di masa lalu ini akan benar-benar dihancurkan dan dibunuh seperti semut mol. Kekejaman itu. Kekejaman itu. Ini dingin. Darah dingin itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan adegan mendebarkan ini dalam hidupnya, dan bahkan dia tidak bisa keluar dari bayangan ini. Dia juga keluar dari Xianqi. Dia menemukan bahwa dia masih sangat berbeda dari Suyun. Dan Suyun tampaknya telah kehilangan kemanusiaannya. Seperti iblis sejati, orang-orang dari Xianting ini semuanya terhapus olehnya. Darah mereka dituangkan ke kolam peri olehnya. Kolam peri yang mengering kini telah berubah menjadi perseteruan darah. Saudari Sangguan yang menatap pria yang berdiri di sebelah kolam peri, menatapnya, melirik ke kolam darah, dan langsung turun ke bawah. Suyun, apa yang terjadi pada Suyun? Dia merasa bahwa orang yang dia lihat saat ini bukanlah Suyun yang dia kenal sebelumnya. Mengapa perubahannya begitu besar? Apakah itu dipengaruhi oleh Xianqi? Orang-orang Huala telah menghilang ke dalam genangan darah, dan kemudian genangan darah itu kembali. Tenang, tidak ada lagi gerakan, seperti air mati tanpa angin. Tanpa setengah riak, saudara perempuan Sangguan bebek menatap semua ini, bingung dan ketakutan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya berbalik tajam dan segera menemukan pedang kotak di sebelah Xianqi. Suyun seperti ini. Ling Qingyu pasti tahu. Dia terengah-engah beberapa kali untuk menenangkan hatinya yang bergejolak. Sesaat kemudian, dia berjalan dengan hati-hati di luar kepompong.
Meskipun kepompong itu sangat keras sehingga orang luar tidak bisa masuk, itu seperti tidak ada apa-apa dari dalam keluar. Saudari Sangguan yang menahan ketidaknyamanannya dan membungkuk dengan hati-hati. Ketika dia mendekati kotak pedang, dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan berlari menuju kepompong besar. Namun, dia terkurung di luar. Dalam keputusasaan, saudara perempuan Sangguan yang harus bergantung pada kepompong dan meringkuk. Dia ingin pergi, tetapi dia tidak tega meninggalkan Su Qinger dan Su Yun. Apa yang harus aku lakukan? Kakak Sangguan yang menggigit bibirnya dan tidak tahu harus berbuat apa, kamu belum mencerna semua kekuatan kolam peri, tetapi kamu memiliki pencapaian kultivasi kosong saat ini, tetapi fondasi kamu tidak stabil. Jika kamu tidak diam dan bermeditasi dengan cepat, aku khawatir kamu bahkan tidak akan menikmati setengah dari berkah yang diberikan oleh kolam peri. Pada saat ini, suara Ling Qingyu terdengar di kotak pedang yang dipegang oleh saudara perempuan Sangguan Yang. Mendengar suara ini, hati gelisah saudara perempuan Sangguan Yang akhirnya lega. Saudari Qingyu, kamu akhirnya menemukan jawabannya. Apa yang terjadi sekarang? Ada apa dengan Su Yun? Kekuatan Xianqi tidak sepele, dan kamu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Namun, Xianqi tidak mempromosikan semua orang ke alam yang sama, tetapi bervariasi dari orang ke orang. Pondasi kamu dangkal, sehingga kekuatan promosi tidak akan terlalu kuat, tetapi seharusnya tidak masalah bagi kamu untuk melindungi diri sendiri. Su Qinger berbeda dari Su Yun. Su Qinger adalah reinkarnasi yang hebat, energi Xianqi sebagian besar mengeluarkan kekuatan sebelum reinkarnasinya. Bahan yang kamu lihat dibungkus dengan Qinger harus dibuat dengan napas Qinger sendiri. Saat menghadapi bahaya, tubuhnya secara alami bereaksi untuk melindunginya dan kamu. Qinger mungkin memakan waktu lama, tapi itu bagus. Dia seharusnya bisa pindah, tapi situasi Su Yun sedikit rumit. Su Yun, apakah Su Yun juga merupakan reinkarnasi dari kekuatan besar? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa ada begitu banyak reinkarnasi? Suara Ling Qingyu jatuh dari kotak pedang, alasan mengapa Su Yun begitu, kurasa itu terkait dengan darah di tubuhnya. Darah, apa yang istimewa dari darahnya? Aku tahu sihir, yang berhubungan dengan batas darah. Ketika Su Yun terluka sekali, aku menyembuhkannya dan menemukan bahwa darah di tubuhnya tidak dilahirkan untuknya. Dengan kata lain, Su Yun pernah mengubah darahnya. Aku tidak tahu siapa yang mengubah darahnya. Darah ini sangat misterius, bukan darah manusia, yang sulit untuk dianalisis. Kakak Sangguan yang tertegun. Dia tidak pernah tahu hal seperti itu, apakah ada yang namanya mengubah darah. Ada banyak hal aneh di dunia. Hal semacam ini tidak aneh, tapi aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Darah ini seharusnya memiliki arti yang berbeda bagi Su Yun. Misalnya, sekarang juga karena darah. Ling Qingyu terbang keluar dari kotak pedang, berdiri di sisi bebek adik perempuan Sangguan, melihat ke dalam kolam peri, dan berkata dengan lemah, sebelumnya, Su Yun seperti kolam, dan air kolam peri mulai menolak. Tapi Su Yun keras kepala dan menolak untuk keluar dari kolam peri. Air kolam peri hampir mengunyah tubuhnya untuk memaksanya keluar, tetapi air kolam peri baru saja menggerogoti kulitnya, ketika darah mengalir keluar, situasinya berbeda. Darah ini menelan air Xianqi secara langsung. Ling Qingyu telah menonton. Dia secara alami melihat seluruh proses dari 3 orang menikmati air Xianqi, menelan air Xianqi. Saudari Sangguan yang merasa pikirannya tidak dapat mencerna informasi. Alasan mengapa Su Yun begitu sekarang adalah karena darah di tubuhnya berubah menjadi air Xianqi. Mungkin itu saja, kata Ling Qingyu ringan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.